Islam yang menuntun itu nabinya masing-masing. Contoh, umatnya Nabi Musa akan dituntun oleh Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa akan dituntun oleh Nabi Isa. Umatnya Nabi Muhammad akan dituntun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada pemimpinnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Bisa dipertegas pakai dalil biar sepotong saja, Pak. Iya, bukakan dulu Ali Imran 31, Haji Yesus. Ali Imran 31, Bang Haji. Bang Haji. Ko DM ke lah bos ko. Dede, sabar biasa. Oh iya. Rokok. Gampang itu, Ray. Iya. Mudah dulu kasola aku tuh saran itu. Torojong Binturu. Iya, ya mau. Boleh dikit saya menjelaskan, Bro, mau sedikit. Al Imran 31. Al Imran 31. Pak Haji. Ya, sebentar. Saya ada. Ali Imran 31. Ali Imran 31. Kayaknya Ada Bang Suma. Ya? Apa? Ada Bang Suma di bawah. Iya. Naik Wah, Bang Zuma, Masya naik. Allah, beliau nih naik nih. Naik kita kok. Naik ke Gerunda. Mana? Sudah Ada tadi kujambak. Dewa. Sudah kujambak beliau. Sudah kujambak. Mungkin masih sibuk. Kalau nggak sibuk naik Bang Zuma sini, Bang. Naik. Ya, kita diskusi santai aja, enggak terlalu inilah. Iya. Kita edukasi. Iya, kita santai loh, Bang. Dari tadi kita santai di sini kok. Iya. Saya suka yang gini, yang adem ayam. Iya. Iya, kalau biasa, hujat-hujat kan mereko, Pak. apalah artinya hujatan. Iya. Yang menghujat itu diterapkan kan ini yang yang kayak tidak gini, berbasis yang- data, Bang. Yang tidak berbasis data itu namanya menghujat, gitu, Bang. Ya, cocok. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Bang Zuma yang asli nih, Bang Zuma yang asli. Ini ada suara musik ya? Oh ya, saya matikan Nggak ada, dulu. Bang. Matikan, Bang Palopo. Iya, sabar. Pak Palopo matikan aja, Pak Palopo Saya matikan aja. biasa edukasi pakai musik. Masalahnya jangan sampai bukan diskusi kita nanti joget malah yang lain. Siap. Dilanjutkan sedikit dulu Dengku tentang Iya. Ali Imran 31. Dengan Ali Imran 31, kenapa Ali Imran 31? Mengenai Musiknya masih kedengaran? Ya, sudah saya kasih meninggal ini. Masih kedengaran. Oke. Matikan saja Bang Palopo, nggak usah dikasih musik. Siap. Iya, jadi begini Dengku, untuk perkenalan, ini Bang Dede juga orang Palopo, beliau Iya, Sulatan. Katolik. Kemudian Bu Susanti juga ini orang Katolik, santun semua beliau mungkin nanya-nanya Masya tentang Allah. Islam dan Bible. Nah, tadi beliau menanyakan di mana sih di dalam Islam tentang jalan keselamatan. Nah, saya tunjukkan salah satu Rasulullah adalah jalan keselamatan itu saya bawa ke Ali Imran 31. Silakan. Ya, baik. Jadi terkait dengan keselamatan di dalam Islam. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Sebelumnya kemudian ada Nuh, tapi setelahnya mudah-mudahan tak ada lagi. Bang Bismillah. Dede di mute dulu Bang Dede. Nanti kalau mau ngomong dibuka mute-nya. Ya, Oh, ya, Susanti, ya. di mute dulu, Susanti. Ya. Ya, kasih ya. Ya, Di baik. mute ya. Ya, Bang Palopo kasih moderator sini Bang Palopo. Siap. Jadi laporan. sebelum kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memilih Bani Israel. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyar naqiban. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat dua mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, wa qalallahu inni ma'akum. Aku bersama dengan kalian, wahai Bani Israel. Jadi Allah memilih mereka tadinya.
Akan tetapi kemudian mereka melanggar janjinya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar setiap janji yang mereka adakan, yang mereka lakukan, yang mereka diberi oleh Allah melalui para nabi. Lalu karena mereka melanggar perjanjian itu, maka Allah kemudian melaknat mereka. Nah, apakah kasih sayang Allah itu berhenti sampai di situ kepada mereka? Ternyata tidak. Allah justru mencurahkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, termasuk kembali kepada Bani Israel. Maka ayat selanjutnya diterangkan begini. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, maksudnya orang-orang yang terdahulu, ya, Yahudi, Nasrani. Di situ kemudian dipanggil oleh Allah, wahai kalian ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuannya datang adalah menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu berupa cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Ayat selanjutnya, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dan dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk menuju kepada jalan keselamatan. Jadi petunjuk keselamatan, jalan keselamatan terakhir itu adalah Al-Quran. Makanya dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Nabi Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta alam semesta, dosa-dosanya diampuni oleh pencipta alam semesta, suruhlah mereka untuk ikut kepadamu. Maka katakan, fattabi'uni. Jadi legitimasi jelas bahwa Allah memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia, syaratnya hanya satu. Apa itu? Menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup di antara seluruh para nabi. Demikian, silakan. Makasih. Ya, terima kasih pencerahannya dari Bang Suma. Baik, Bang, baik. Terima kasih, terima kasih. Kalau bicara surga, semua agama pembahasannya pasti ada. Cuma Betul. ini yang kan Nabi Isa ini kan Nabi Muhammad ya. Ya, Itu kan Nabi terakhir Pak ya. iya betul. Terus gimana dengan Nabi Isa yang katanya Nabi abadi apa? Semacam apa? Terkemuka di dunia di akhirat. Iya, itu gimana itu penjelasannya? Kan Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Kenapa harus ada lagi Nabi Isa yang Nabi apa? Abadi kekal. Iya, baik. Oh, maksudnya ini Bang, mohon izin. Nabi Muhammad itu kan Nabi terakhir. Iya, Kenapa cocok. yang datang menjelang hari kiamat adalah Nabi Isa? Itu maksudnya Pak ya? Bukan. Nah, Kan Nabi Isa, Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Nabi terakhir. Kenapa Nabi Isa ini diberi lagi gelar apa? Nabi abadi, Nabi kekal. Oh, Nabi tidak sepanjang mati, masa. gitu maksudnya. Iya, Nabi sepanjang masa. Oh iya, baik. Jadi lanjut. gini, ketika kemudian orang mengikuti ajaran Nabi Saya Muhammad, dulu ya. baik Bang, makasih. Maka itu sama dengan mereka telah mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Misalnya nih, contoh di Al-Quran surah As-Saff. Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata kepada kaumnya, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul, utusan untuk kalian semua. Manusia ketika memeluk ajaran agama Islam, wajib hukumnya beriman Nabi Isa itu adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel. Mutlak itu. Tidak sah keimanan Islam seseorang apabila dia tidak beriman kalau Nabi Isa itu adalah utusan kepada Bani Israel. Itu juga dikatakan oleh Yesus di dalam kitab saudara.
Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan di Markus 12 apa kata beliau? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Sama seperti yang ada di Ulangan 6, Ulangan 4. Jadi ketika kemudian orang menjadi Islam, maka seumur hidupnya sampai di hari kiamat nanti datang akan beriman tentang kenabian Nabi Isa. Beliau adalah nabi dan tidak pernah berubah. Tetaplah nabi. Begitu juga Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Hanya saja terkait dengan kepengutusan kepada manusia, maka Nabi Isa sedangkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh umat manusia. Itu pembedanya. Ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, itu disebabkan bukan karena dia sebagai nabi penutup, tidak. Disebabkan karena misi kenabiannya pada masa ia datang kepada Bani Israel ditolak. Ditolak dan berujung kepada pencobaan pembunuhan dengan berbagai macam propaganda makar yang orang-orang Yahudi lakukan untuk beliau. Allah selamatkan terangkat ke langit. Maka dia datang kemudian untuk menjadi hakim. Kenapa menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Allah berfirman, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Nabi Isa alaihi salam, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Maqultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang aku ajarkan kepada mereka hanyalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ternyata setelah kita belajar Bible, ungkapan-ungkapan ini pun diucapkan oleh Yesus. Yohanes 4:22, aku dan kamu menyembah apa yang kita kenal, mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama. Nah, kenapa Nabi Isa balik? Karena ada yang terdakwa. Siapa itu? Orang-orang yang melantiknya, mengangkatnya menjadi Tuhan. Ini yang dihakimi kelak. Mana buktinya? Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 nomor 42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Itu Yohanes berapa itu ya teman-teman? Dia katakan bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Dan yang menjadi hakimnya adalah perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itu juga lah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya ucapan-ucapan Yesus ketika dia di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun, ucapan itulah yang akan menjadi pokok penghakiman beliau. Nah, adakah dia mengajarkan dirinya Tuhan? Adakah dia mengajarkan ibadah minggu? Adakah dia ajarkan menyembah kepada dirinya? Adakah dia ajarkan Trinitas Tritunggal? Adakah dia ajarkan oneness? Adakah dia ajarkan makan babi dan seterusnya? Tak ada. Sementara menurut beliau yang menjadi hakimnya adalah firman yang ia sampaikan ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun. Sedangkan mohon maaf, agama Katolik ini di luar dari pengajaran beliau. Jadi Nabi Isa alaihissalam diajarkan sebagai nabi terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Karena Nabi Isa ketika datang tidak pernah melampaui apa yang menjadi kewajibannya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Makanya Bung, mohon maaf, di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya. Kenapa? Karena orang-orang ini diindikasikan melakukan prosesi-prosesi keagamaan tidak berdasarkan kehendak Bapa yang ada di surga. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih pencerahannya, Bang Sumah. Iya. Jadi ini yang berhak menyandang atribut Nabi terakhir ini siapa? Nabi terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi.
izin sedikit Pak Dede, izin sedikit Dengku, itu ada cluenya ya. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa seseorang. Itu gimana itu Dek? Iya. Saya dengar juga gitu. Lanjut. Yohanes 14 nomor 16, aku akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain atau penghibur lain. Itu jelas itu di Yohanes 14 nomor 16, dan juga di Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 itu sangat jelas indikasi penghibur itu seperti apa, ciri-cirinya. Seperti itu, Bang. Kalau dari kami Katolik khususnya ya, itu yang penghibur itu roh. Iya, itu betul, Bang. Saya juga setelah belajar Bible, ternyata yang datang kemudian menurut ucapan Yesus, yang datang itu adalah roh kebenaran. Nah, sedangkan seluruh nabi-nabi menurut Yesus itu adalah roh kebenaran. Seperti misalnya dalam Yohanes 3 ya, nomor Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 3 nomor 34 dikatakan bahwa barang siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka kepadanya Tuhan akan memberikan rohnya tidak terbatas. Menyampaikan firman, maka pada dirinya itu akan kepenuhan roh Tuhan. Itu tertulis di dalam kitab saudara. Nah, sedangkan di bilangan 18 di nomor 11 misalnya, di situ tertulis bahwa Nabi Musa ini penuh dengan roh kebenaran atau roh Tuhan. Siapapun yang diutus kemudian menjadi nabi, maka pada dirinya itu berada pada diri mereka itu roh kebenaran. Bilangan 11 nomor 25 contohnya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Nabi Musa dan ditaruhnya kemudian kepada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu diberikan kepada ke-70 orang tersebut, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi siapapun yang diserahi roh Elohim atau roh Tuhan, maka dia akan kepenuhan seperti nabi. Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Berarti siapapun yang diserahi roh di atasnya, maka dia adalah manusia yang adalah nabi. Makanya dikatakan roh kebenaran, artinya orang yang datang membawa kebenaran dengan roh Tuhan. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Nabi Muhammad itu penuh dengan ruh. Ruh dari Allah, ruh kebenaran. Makanya juga diterangkan di Yesaya 42 di nomor 1-nya diterangkan begini. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini siapa ini yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Seluruh nabi diutus itu semua hanya khusus kepada bangsanya saja, umatnya saja. Nah, Yesus itu tidak sempat memberitakan hukum kepada bangsa lain. Dia keburu dicegat oleh orang Yahudi melalui bangsa Romawi. Berarti bukan beliau. Dan Yesus itu kalau dikatakan hamba Tuhan, berarti gugur dia menjadi Tuhan. Karena dia hamba. Lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya hambaku ini menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, Bang. Silakan. Silakan, Sampo. Dede, dibuka mute-nya Bang. Tabe, dibuka mute. Orang Palopo juga ini Bang. Oh iya iya, oke udah. Iya. Heeh.
Makasih pencerahannya nih Bang, tapi mungkin saya ingin sebelum turun sama wadah tambahan sedikit nih. Iya, silakan. Kan sering ini dibahas Yesus begini-begini, kan dia, saya awam Pak, tidak terlalu tahu juga tentang, tidak terlalu mendalami juga agama lah. Kan Yesus datang ke dunia, kan intinya dia itu pengajar, jadi apa-apa yang harus kita lakukan itu kan lewat dia, pengajarannya dia secara langsung di bumi. Nah itu kira-kira fungsi atau faedahnya dia turun ke bumi. Jadi ya, saya kira cukup sekian juga. Abang Ya, mau turun mungkin, ya? saya izin turun karena ini sudah waktu jam istirahat, jadi harus kembali ke ini dulu. Baik, baik, Ya, Bang. Baik, makasih ya Mas, silakan. Bang Suma, makasih semua. Ya, Makasih Bang, sama-sama. makasih Bang Dede. Kalau bisa diturunkan saya. Iya, iya. Jadi Baru nih, mungkin Mas. yang kita tanyakan apa gunanya sebelum kita turun satu saksi lagi, kan kita tanya apa gunanya Yesus diturunkan ya, Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan. Nah, mungkin pertanyaan sebelum beliau turun maksudnya. Lanjut. Iya. Jadi di dalam pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 31, ini perintah dia, pengakuan beliau. Tetapi supaya dunia tahu, berarti kita ini semua harus tahu karena di situ disebut dunia. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kalau kita melihat kata kasih itu artinya mentaati, agapao. Artinya agapao dalam bahasa Yunani itu taat, mendengarkan firman Tuhan dan mempraktekkan. Nah, berarti Yesus ini adalah utusan Tuhan yang taat melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Tidak akan pernah kita temukan kemudian Yesus menerima firman dari Bapaknya supaya dia mengajarkan orang untuk menjadi Katolik atau untuk menjadi Tuhan atau untuk disembah. Itu tak ada. Sedangkan yang harus dicontoh adalah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Yang diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan segala sesuatu yang pernah kulakukan. Yohanes 10 nomor 30, nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku bukan Katolik, maka pengikutku juga harus bukan Katolik. Karena kita harus mencontoh kepada Yesus. Kalau kita mengaku sebagai pengikut, harus mencontoh. Kalau pengikut kita belok kanan, kita belok kanan. Kalau dia berenang, kita juga renang. Yesus mempraktikkan kehidupan sebagai Yudaism, tidak pernah mempraktikkan sebagai seorang Katolik. Tetapi satu hal sebelum saudara Dede turun, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli, yang sesaman dengannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Artinya setelah Yesus pergi akan muncul Mesias palsu. Yesus palsu akan muncul mengajarkan dirinya akulah dia, akulah Tuhan. Nah ini perlu direnungkan. Karena di dalam Matius 24 Yesus mengatakan kalau ada orang berkata dia bertemu aku di padang gurun, dia bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu dan nabi-nabinya, nabi-nabi palsunya akan muncul dan banyak melakukan mukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, setelah dia terangkat akan muncul Yesus palsu. Ya bisa jadi yang Anda sembah selama ini, yaitu dia yang mengaku sebagai Yesus setelah Yesus terangkat. Karena ada suara yang datang kepada Paulus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal menurut Yesus, bahkan orang Kristen sendiri, kalau mereka mencoba untuk mengkritisi Bible dengan data akal, maka mereka akan menjawab, menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat itu roh atau Yesus sendiri.
pasti saudara akan mengatakan, bukan Yesus, tapi yang datang adalah selain Yesus, yaitu seorang penolong lain atau penghibur lain atau roh kebenaran. Tapi ternyata Paulus justru mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang seperti kamu melihatnya ketika ia terangkat. Artinya dia datang dengan dagingnya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Artinya kalau ketika Yesus datang, dia datang dengan jasadnya, bukan datang hanya dengan suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, karena itulah kemudian, ya silakan Anda renungkan lagi, apakah betul suara yang didengarkan oleh Paulus ini benar-benar suara Yesus. Karena di dalam Yesaya 14 nomor 12, Lucifer mengaku bintang timur. Yaitu Helal bin Zakar, penyesat, malaikat yang naik ke langit ingin menyamai Tuhan. Dilemparkan ke bumi kemudian berupa cahaya. Yesus melihat iblis turun ke bumi. Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan di Wahyu 22 nomor 16, di situ ada makhluk datang mengaku kepada penulis Wahyu, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah tunas Daud bintang timur. Nah, ini dia ngaku bintang timur. Sedangkan hanya suara, bukan fisik. Sedangkan malaikat mengatakan Yesus nanti datang kedua kalinya dengan fisiknya. Dan Yesus mengatakan hati-hati, setelah aku pergi akan muncul penyesat mengaku dan membawa-bawa namaku. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Maka muncul pertanyaan, ini siapa yang mengaku Yesus sang bintang timur ini? Nah, nanti misalnya kalau saudara Kristen sudah mendapatkan jawaban tersebut, silakan naik kembali, kita berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Silakan. Masya Allah. Lanjut, Romo. Ya, Bapak Dede sudah terjun dari tadi, Bang. Mungkin beliau lagi sibuk. Nah, ini ada kakak kita yang satu, beliau ini orang baik, juga dari Katolik, beliau juga santun, Bang. Bu Susanti, Mbak, Kakak Susanti. Ya, ya. Ya, monggo kalau ingin berbincang-bincang dengan Bang Zuma, monggo. Tidak, Pak, saya cuma menyimak aja lah. Oh, nyimak aja ya. Jadi begini, Bang. Sebelum Bang Zuma naik tadi, saya sempat berdiskusi dengan beliau. Kalau mau ikut Yesus, ikutilah ajaran Taurat. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Kalau mau ikut Paulus, maka hukum Taurat itu sudah batal. Artinya, kalau hukum Taurat itu dilarang berzina, kalau mau ikut Paulus, boleh berzina karena sudah dibatalkan oleh Paulus di Efesus 2 nomor 15 gitu. Sebetulnya nggak ada sanggahan sih, Bang, dari Kak Susanti ini. Tapi monggo, Bang, dijabarkan lagi, Bang. Ya, silakan. Ya. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, Saya silakan. sangat setuju ya. Iya. Assalamualaikum, Saya Pak sangat Dance. Ya, Assalamualaikum Pak Dance. Yesus sendiri dikuasai oleh Roh Kudus. Saya buktikan pada Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Pak Dance, mohon izin bentar, Pak Dance. Mohon izin bentar. Itu ehonya ketinggian kebanyakan, dikurangi ehonya. Kurang dengar kita, mantul-mantul. Mungkin ada suara pantul. Kalau sini mungkin ada sesuatu yang dibenahi. Ya, atau ada matikan salah aja satu- ehonya. Ehonya matikan aja. Mantul-mantul, Pak, soalnya, Pak. Oh ya, ini sudah mati ehonya sini. Mungkin saya ngomong lebih pelan lagi. Begini sudah bisa? Ya, silakan, Bang, silakan. Oke. Nih. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22.
ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang ku kasih, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini ada 3 hal. Yesus di bumi, lalu Roh Kudus turun hinggap kepadanya, dan kedengaran suara dari atas, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini Allah tidak turun untuk menyelmah menjadi manusia, tetapi hanya dia turunkan Roh Kudus. Nah, seperti Matius pasal 4 ayat 1, Roh menguasai dia. Konon menurut Kristen, Roh Guru Besar berarti roh dari Allah. Nah, kalau toh dia adalah Tuhan dan Sang Pencipta, tidak mungkin dia dikuasai oleh Roh Allah itu sendiri. Nah, ini membuktikan ya bahwa Yesus sebagai utusan yang dibuktikan pada Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-32. Yohanes menyaksikan bahwa Roh turun, dan pada ayatnya yang ke-51 Yesus berbicara. Lalu kata Yesus kepadanya, aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bukan hanya roh yang menguasai Yesus, tetapi malaikat turun naik. Dalam Al-Quran, Roh Kudus adalah malaikat. Artinya di sini sekali lagi Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, firman atau otoritas Allah itu diantar oleh Roh Kudus. Artinya perantara antara Allah dan Nabi adalah malaikat atau Roh Kudus, dan perantara antara Allah dan manusia adalah Nabi. Pada saat Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada, ataupun dia pernah berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Benar, itu adalah suara yang keluar daripada mulut Yesus, tetapi itu adalah ilham dari Roh Kudus yang menguasai dia. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam Yesus, maka ada 2 hal dia menerima firman. Yang pertama, Yesus mendengar langsung suara dari Allah, lalu dia sampaikan. Dan yang kedua, Roh Kudus ada di dalam hati Yesus, sehingga akal, kemauan, kehendak, emosi, perasaan Yesus digerakkan oleh Roh itu, sehingga ada tutur kata. Genaplah Bible mengungkapkan, Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku hakimi itu berasal dari Dia yang mengutus aku. Yohanes 17 ayat 8. Semua firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa aku adalah utusan. Baik, Untuk Pak Aceh. sementara, Jadi kesimpulannya bahwa saya bangga sebagai Muslim, dan saya juga salut, saya hormati Yesus sebagai utusan, Yesus sebagai Nabi, tetapi bukan sesembahan, bukan Tuhan, bukan Allah. Demikian untuk sementara. baik, terima kasih Pak Aceh. Masya Silakan Allah. dilanjut Romo. Luar biasa. Luar biasa. Dalam Ya, Bang, tadi kita terjadi diskusi dengan ibu ini yang Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus pelaku hukum Taurat dan Yesus mengajarkan hukum Taurat. Sementara Paulus meniadakan atau membatalkan hukum. Jadi saya sampaikan sama ajaran Yesus itu dilarang berzina, jangan berzina. Setelah kematian Yesus di kayu salib, hukum Taurat telah batal, maka umat Kristen boleh berzina. Saya bilang gitu tadi, Bang. Monggo, Bang. Gimana?
Gimana? Sorry, saya bagi baca WA-nya Pak Jokowi tadi nih, maaf. Gimana? Sorry. Perintah 10 perintah Taurat itu 10 perintah itu Bang. Itu kan Iya. ada larangan berzina. Jangan kamu berzina kan begitu. Iya. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, kata Paulus, hukum Taurat itu sudah batal. Artinya, yang sebelumnya dilarang berzina, setelah Taurat batal, berarti kan boleh berzina. Aku bilang gitu ke ibu ini tadi, Bang. Monggo, Bang. Iya, jadi gini, kalau membahas tentang itu kita harus mulai dari Yohanes 8. Jadi di Yohanes 8 ini, Yesus menerangkan dengan jelas dan tegas di sana ketika orang-orang ingin membunuh beliau. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Begini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Maksudnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kan firman yang disampaikan oleh Yesus itu kan di dalam Matius, bagaimana caranya guru supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Jangan membunuh. Kan ada perintahnya kan? Di Matius 19, di dalam Keluaran 20 juga jangan membunuh, kan gitu. Nah, Yesus ulang ditanya oleh muridnya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk dalam surga? Kata Yesus, jangan membunuh. Tapi orang-orang Yahudi yang mengaku keturunan Abraham tetap saja ingin membunuh Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Maksudnya perkataanku. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah tuh, berarti orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus sudah memiliki bapa di situ, udah kerasukan setan. Makanya dikatakan di data 4-4-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sejak orang Yahudi berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus, mereka sudah menjadikan iblis itu sebagai bapaknya. Jadi di sini ada dua bapak. Ada Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi, ada Bapa atau Tuhan yang adalah iblis. Maka jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Lalu Yesus menyangkali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa itu? Sunat, kurban hewan, tauhid menyembah hanya satu Tuhan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Padahal aku ini adalah seorang yang mengatakan kebenaran. Tapi kenapa ingin kalian bunuh? Kebenaran yang kusampaikan itu adalah kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Memang betul, Abraham tidak disuruh untuk mengajarkan kepada umatnya pada masa itu, hanya kepada keturunannya tok saja. Nah, lalu dikatakan oleh Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Maksudnya kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, maksudnya bapakmu itu iblis. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini menyindir Yesus. Karena Yesus mereka tuduh adalah anak dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Maka Yesus berkata, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya tidak berusaha membunuh aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Allah yang mengutus aku. Maka apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Yesus lanjutkan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan Videonya ini ya kan. iblislah yang menjadi Santai dulu, mute dulu, Bang. Lanjut. iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dengan dusta. Dia berkata atas kehendaknya sendiri,
sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi oleh adik saya, apakah mereka sudah bisa berzina? Enggak boleh. Orang Kristen itu enggak boleh berzina juga. Ada perintah dari bapaknya. Bapaknya siapa? Paulus. Tapi bukan bapaknya Abraham, bukan. Bukan lagi Elohim. Yang melarang mereka berzina bukan lagi Elohim. Yang melarang mereka berzina adalah bapaknya. Nama bapaknya adalah Paulus. Di mana tertulis 1 Korintus 6 nomor 9. Aku atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Orang cabul, penyembah banci, orang pemburit itu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan. Jadi dia melarang, jangan kamu berzina, nggak boleh. Kata Paulus jangan berzina. Tetapi sebelum Paulus mengajarkan ini, terlebih dahulu dia gagalkan dulu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa, Paulus kudeta, baru dia berfirman sendiri. Artinya yang dikatakan oleh Yesus, kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu, seperti yang dikatakan kemudian oleh Paulus dalam Roma 2 nomor 22, janganlah kamu berzina. Gak boleh berzina, kata Paulus. Tapi bukan Paulus Bang Suma, apa? Bapak Elohim yang melarang berzina dalam dalam Keluaran 20. Oh tidak, itu sudah dihapuskan oleh Paulus. Setelah Paulus menghapuskan perintah Tuhan, baru dia tampil pasang dada membuat perintah juga yang sama dengan perintah Tuhan yang datang kepada umat Israel. Sekarang dia tampil sebagai bapak untuk memberikan perintah kepada umatnya Kristen. Makanya Yesus mengatakan, iblis yang menjadi bapakmu. Bapakmu itu membatalkan hukum Tuhan, lalu dia bikin hukum sendiri, meskipun sama, tapi hukum itu adalah buatannya sendiri. Jangan kau memburit, jangan kau berzina. Itu perintah siapa? Perintah Elohim. Oh salah, itu perintah Paulus. Perintah Elohim sudah dihapuskan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan perintah Taurat. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti selesai cerita. Dengan matinya Yesus, semua perintah Tuhan di dalam perjanjian lama gagal atau batal semuanya, gugur. Makanya dalam Ibrani 6 nomor 1, Paulus memerintahkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Bahkan di dalam Filipi 3 nomor 8, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubulon. Dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah, kotoran, tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Nah, setelah hukum Taurat itu Paulus injak-injak dengan mengatakan sampah, barulah dia berdiri membuat hukum baru. Jangan berzina, jangan mencabul, jangan mensaksi dusta, jangan mengingini milik orang. Dia bikin hukum-hukum baru sendiri. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pendusta, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Paulus ini mengawali karirnya dengan cara membunuh. Dibunuh dulu orang-orang pilihan murid Yesus, habis itu mengaku bertobat. Baca Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Di situ akan ketahuan bahwa angkatan jahat ini setelah dia membunuh dia bertobat, tetapi setelah bertobat masuk kembali 8 roh jahat kepada dirinya sehingga dia mendirikan agama baru, sekte baru bernama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia adalah tokoh dari Nazaret, dari agama Nasorius. Maka jelas bahwa hukum-hukum yang berlaku kemudian di Kristen itu bukan lagi perjanjian lama, tetapi hukum-hukum yang dibuat oleh bapaknya Kristennya itu Bapak Paulus. Kenapa Kristen itu paling alergi kalau berbicara tentang kerasulan Paulus? Kenapa? Karena mereka sebenarnya, Ini video atau asli nggak Bang Juma? mereka sebenarnya melindungi Paulus. Mereka menyembunyikan itu. Mereka kemudian Santai kemudian dulu. melindungi. Apa gunanya itu?
Mereka kemudian melindungi kerasulan Paulus ini. Makanya mereka mengatakan, Paulus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Padahal kisah para rasul 13 nomor 1, Paulus itu nabi. Dan kalau Paulus itu bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 keterangan di dalam kitabnya? Tentu dia nabi, tapi palsu atau asli kita uji aja. Seperti itu adanya. Bahkan orang tuanya kita tidak tahu. Siapa bapaknya, siapa emaknya, dia dari mana, kita nggak tahu. Tapi orang Kristen mencoba untuk melindungi. Coba lihat, tak ada orang Kristen yang mengagung-agungkan Paulus. Nggak ada. Nggak ada. Mereka mengagung-agungkan pendeta, pasturnya. Paulusnya ditinggalkan. Kenapa? Paulus ini harus dilindungi. Paulus ini harus dilindungi. Sebab kenapa? Paulus inilah yang membuat hukum-hukum baru kepada gereja. Jangan berzina, itu bukan perintah Tuhan, tapi perintahnya Paulus. Perintah Tuhannya sudah dibatalkan oleh Paulus dengan mengatakan Yesus sudah mati membatalkan perintah Tuhan. Bahkan dia katakan perintah Tuhan berupa Taurat itu adalah sampah, skubalon, tinja. Coba, beraninya dia mengatakan itu. Makanya Yesus mengatakan, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci seperti yang difirmankan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel mengatakan bahwa pembinasa keji itu kemudian berdiri dan mengatakan perkataan yang menentang perkataan Sang Maha Tinggi. Bisa kita baca di dalam Daniel 7 nomor 25. Silakan Anda lihat di sana. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi, orang suci yang Maha Tinggi, dan dia akan berusaha merubah hukum-hukum Tuhan. Jelas itu. Daniel 7 nomor 25. Siapa dia? Sang pembinasa keji ini? Dialah Paulus, pendiri agama Kristen. Demikian. Boleh saya bertanya Bang Suma? Sedikit Bang Suma, izin Bang Polopo. Kamu bertanya sama Bang Guru dulu. Iya, Izin Bang Suma, saya bertanya Bang Suma. Ini berkaitan dengan apa? Disapa dulu ini. Disapa dulu. Oh ya, sapa dulu ya. Ya, silakan. TV apa ini? TVV. Selamat siang Bang. TV viral. Ya, TV Viral, selamat pagi, selamat bergabung Bang TV Viral. Ya, terima kasih. Siapa yang mau bertanya duluan? Ya, silakan Bang. Lanjut ya, Bang Polopo ya, sama Bang Suma ya. Ini berkaitan dengan Paulus ini deh, kekuasaan Paulus. Begini Bang Suma, ada dikatakan di dalam ayat Matius 2:3 nomor 2 bahwasanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan di sana bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya apa itu, Bang Suma? Iya. Jadi ketika dikatakan ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki. Iya, makasih Bang. Ya. Siapa nih? Gimana silakan, Bu Susanti? Ibu Susanti. Saya mohon izin turun dulu ya Bang, soalnya ini mau makan siang dulu. Iya, Oh, silakan. iya, Bu. iya, iya, iya. Silakan. Silakan Bunda. Ya. Makasih Bu, makasih. Salam kenal. Sering-sering Iya. salah, Kenal, Ibu. guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Ya, saya juga Iya. mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Siap. Iya, Bu Ya. Susanti, Ya, sehat ya. selalu Bu. Ya selalu ya Bu ya. Iya. Jadi ending daripada Matius 23 itu kita bisa lihat di dalam data nomor 15-nya dan juga data 36-nya. Itu di Matius 23. Jadi ketika dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebelum mereka yang menduduki kursi Musa itu adalah Harun. Ya, di antaranya juga adalah Yosua bin Nun. Mereka ini adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan Nabi Musa untuk melanjutkan pengajaran Taurat kepada Bani Israel. Masa Yesus, ternyata yang duduk di kursi Musa itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya di data nomor 3-nya coba sederhana aja kita memahami. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, nah ini dengarkan. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Coba orang Kristen ini membawa-bawa hukum Taurat, mereka lakukan nggak? Tidak. Sama seperti orang Farisi, karena memang pendiri Kristen itu adalah Paulus, orang Farisi. Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi. Di dalam
Matius 23 nomor 15 ini diterangkan begini, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Orang Farisi mana? Orang Yahudi mana? Ahli Taurat mana? Yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi. Gak ada bang, gak ada bang. Ada. Coba Cibot. baca di Kisah Para Rasul 26 nomor 11 nomor 26. Setahun lamanya dia tinggal di Antioquia, pengikutnya disebut dengan sebutan apa? Iya. Ada kan? Iya. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut sebagai tokoh dari agama apa? Nasareos. Jadi yang dimaksud Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus ini orang munafik. Kenapa dikatakan sebagai orang munafik? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Di Korintus 9 nomor 20 dan 21. Baca, kita bacakan ya, supaya kita paham bahwa dia adalah orang munafik. Dikatakan begini. Bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nomor 21-nya, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kepada orang yang menganut ajaran Taurat, saya menjadi pengikut Taurat meskipun saya tidak taat Taurat. Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, dan seterusnya. Itu orang munafik itu. Lalu kemudian dikatakan bahwa dia menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan, menjelajahi darat, mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang, kemudian menjadi pengikutnya, menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Memang betul. Orang-orang di luar daripada Yahudi itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka ini hanya orang yang tidak mentaati perintah para nabi. Tapi mereka tidak menggantikan Tuhan yang datang dibawa oleh Nabi Musa, mereka sembah Tuhan yang lain, enggak. Makanya kalau orang Kristen dikatakan 2 kali lebih jahat, karena mereka menggantikan Tuhannya orang Yahudi menjadi dewa. Apapun nama Tuhannya orang Yahudi, Elohim, El Eloah, Al Shaddai, El Eroi, ya, Eloah, Elohim, mereka ganti menjadi dewa, Theos. Makanya di kejadian di Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, mereka kemudian memakmurkan dewa-dewa mereka, dan mereka mengikuti orang yang makan babi dan makan binatang yang menjijikkan serta tikus, maka Tuhan akan datang membakar mereka semuanya dengan api. Pemakan babi dan pengikutnya semuanya akan dibakar api oleh Tuhan. Yesaya 66 nomor 5 nomor 15 sampai nomor 17. Jadi yang makan babi ini siapa? Pengikutnya Yesus atau pengikutnya Paulus? Itu. Pengikutnya Yesus tidak mungkin makan babi, tidak mungkin. Pengikutnya Paulus lah yang makan babi. Maka pengikut Paulus lah yang akan dihanguskan dan dibakar sehangus-hangusnya oleh Elohim berdasarkan Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Demikian. Jadi jelas jelas ya bahwa Paulus lah yang merompak ajaran ordinal Yesus ya, Bang Sima Iya, ya. memang dia. Sangat jelas. Makanya dikatakan sang pembinasa keji. Betul. Mantap. Disapa dulu. Mantap. Disapa dulu, teman moderator. Baik, kita sapa dulu yang baru datang. Ini ada Bang Manangkok ya, Bang Manangkok. Selamat pagi menjelang siang, Bang Manangkok. Selamat bergabung.
Islam di Kristen Komar bang, Internasional. bang Ya Manangkok. sahabat, nanti saya izin 15 menit ya. Mau ibadah ya. Oh iya, iya. Mau duhur juga Makassar ya. Iya deh. Iya. Oke, Bang TV viral ya, TV viral. Selamat pagi, selamat bergabung. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan Bang? Bang Juma. Iya, iya, iya Bang. Ini Bang, Abang Bentar dulu Bang. Bang TV viral ini Muslim apa Kristen? juga tadi Bang Kristen saya Bang. Oh Kristen, lanjut. Oh iya. Izin Bang Yuk, Juma. lanjut. Saya perhatikan dari cara ngomong Abang itu seolah-olah Abang udah paham kali tentang Alkitab ya kan Bang. Mau nanya Bang, Untuk iya, silakan. Abang udah ikut ini Bang, kayak kalau kayak di Kristen itu belajar untuk keagamaan. Di Kristen itu pengen menjadi pendeta itu belajar dulu Bang. Abang udah pernah belajar nggak untuk ke situ Bang, mengartikan, mentafsirkan isi Alkitab Bang? Jadi gini, kalau orang belajar jadi pendeta berarti ada tujuan yang mau dicapai. Apa itu? Pulus, duit, Enggak perpuluhan. Bang, jangan dibilang Itu dulu. kalau belajar nggak ada bahas duit di sana Bang. Jangan Oh dikasih Bang. enggak, orang menjadi pendeta itu tujuannya itu. Salah Bang. Kalau salah kenapa Itu kan pendeta karangan Abang Bang. enggak, kalau salah TV viral diam dulu lah. Tadi kau Kalau- tanya, giliran Bang Juma menjawab jangan dipotong Ya dulu nggak terima lah lah. Bang. Masa langsung di jas gitu nggak ada bukti. TikTok aja Bang, TikTok aja Bang. saya mengajarkan, menyampaikan tanpa ada unsur uang. Halo. Jadi ketika saya menyampaikan isi Bible, kira-kira pendeta ilmunya di atas saya itu ilmu apa? Disiplin ilmu apa yang pendeta kuasai yang saya tidak kuasai? Kira-kira apa? Pendeta belajar ilmu apa? Tafsiran Bang. Mengartikan isi Eksegesis kata-kata. itu, Abang udah iya. mengerti rupanya. Mengartikan kata-kata. Artinya kata-kata yang diartikan di sini adalah apa yang tertulis di Bible. Sedangkan yang diajarkan pendeta itu lebih berat ke doktrin dan dogma, bukan isi Bible. Sekarang kalau pendeta kita tanya, seluruh Indonesia kita jajar, lalu kita tanya, wahai Pak Pendeta, apa yang Yesus ajarkan tentang agama Kristen? Pendeta ngomong apa? Kristen itu bukan agama. Lalu bagaimana dengan Matius 5 nomor 20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak lulus seleksi untuk lebih baik dari ahli Taurat. Karena syarat untuk menjadi lebih baik dari ahli Taurat harus punya agama. Halo. Apa kata pendeta Bentar, kemudian? Ah, diam aja, nggak usah banyak tanya. Imani aja. Itu pasti. Kalau orang lagi menjelaskan, Anda juga nyocor di situ. Ah, diam dulu lah sebentar. Ini nggak bisa dikendalikan. Iya, Mana silakan, kok? Mana kok? Silakan makan Abang mangkok, Kristen silakan. Muslim. Kristen. Ya, silakan Kristen. Bang. Silakan Kayaknya Bang. dia kebelet. Ya, silakan. Halo, ini ada berapa orang yang Kristen masuk ke sini? Viral sama siapa lagi tuh? 4 tadi, 4. Empat ya. 3 ya? 3, ya betul. Tiga. Empat. Di viral saya sama siapa lagi? Ya. Kenapa Bang? Silakan Bang. Begini, kan tadi kan saya dengar ini Bang Juma bicara seperti itu. Sebetulnya cara bicara seperti itu memang bikin Kristen sakit hati cara ngomongnya begitu. Jadi menurut saya kalau memang terlalu seperti itu cara ngomongnya Juma ini, ya udahlah, biarlah Juma yang benar ya. Iyalah, nggak apa-apa. Biarlah Juma yang berurusan dengan Tuhan. Jadi caranya ngomong seperti itu, ya kami memang sakit hati mendengarkan omongan seperti itu. Seperti itu. Karena kan Juma ini sudah mengetahui semua apa isi Alkitab itu. Dan kemana arahnya, maknanya. Kemana arahnya? Bang, satu-satu aja. Nah, Contoh, jadi Bang. Juma ini begitu caranya, ya udahlah, kami lepaskan aja lah. Biarlah Bang Juma ini yang berurusan dengan Tuhan. Kalau memang Pak Bang Juma Manangko. mengatakan itu benar, biarlah Tuhan yang berurusan dengan kamu ya. Pak Manangko. Jadi, Pak Manangko. kalau kau nanti Pak selamat, Manangko. berarti kau hebat. Kalau kau selamat, berarti kau hebat. Berarti kamu benar. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan kamu ya. Jadi- Gini Bang,
sejarah Saudara. mengatakan, udah membuktikan, siapa yang berbuat tidak baik kepada Yesus itu akan musnah dia. Oke, Ya. baik, baik. Jadi siapa di sini yang Kristen, di Jum ini yang Kristen, jangan terlalu capek lah melawan Juma, rugi, ya. TV viral dan siapa lagi yang Kristen di sini, sayang kali tenagamu melawan-lawan omongan Juma ini, ya. Sadar kalian yang Kristen ini. Tiga sedikit bang. Iya. Ini mau diskusi, abang ini mau diskusi apa mau curhat? Kalau mau curhat turun Di bawah aja. aja bang. Iya di bawah aja curhat, ketik-ketik Di bawah aja gitu. kalau mau Saya mau curhat. curhat teman-teman Begini, gitu. enggak, saya betul-betul ingin menyadarkan orang-orang Kristen yang naik ke sini, ya. Abang mau curhat akan ceritanya. menyadarkan orang-orang Kristen yang naik ke sini capek melawan Juma karena dia pintar kali, Ya ya. memang pinter. Iya, Sesuai data. Orangnya pinter. Juma ini pintar kali, jadi nggak usah lawan lah, ya. Kalau Juma ini sangat sanggup, coba melawan Isra Soru deh. Ya, Sudah pernah, Bang. Isra Soru. Saya sudah pernah berhadapan Bambang dengan Nurseno. Esra Soru. Udah pernah kuundang Bambang Nurseno. Ya. Esra Soru cuman satu pertanyaan saja membuat dia linglung dan sampai hari ini tidak mau lagi ketemu dengan saya. Jadi begini, Gitu, Bang. walaupun misalnya kau hebat, janganlah membanggakan dirimu. Berurusan aja kamu dengan Tuhan kami ya, gitu aja. Sebenarnya Maksud gini, Bang. saya, Orang Kristen itu jauh lebih hebat. Bahkan orang Kristen itu jauh lebih hebat dari Yesus. Karena orang Kristen mampu kemudian memahami Tuhannya dibunuh. Kan gitu. Saya nggak ada hebat-hebatnya. Saya hanya menjelaskan apa kebenaran itu menurut Bible. Yang Anda imani selama ini kan cuma doktrin dan dogma. Saya mengajarkan apa yang tertuang di Bible sesuai dengan data yang Jadi disembunyikan oleh kalau memang gereja. begitu selalu kau bicara, ya kami doakan kau selamat membawa caramu seperti itu. Biarlah kau yang berurusan dengan Tuhan kami. Ya capek melawan kau karena kau pintar ya. Bisa membelok-belokkan. Bukan Ya. membelok-belokkan, Bang. Ya Yesus udahlah. datang sebagai apa dulu dan dia mau dikenal sebagai apa? Kira-kira kalau saya tanya abang ini, Yesus datang menurut ke saya- tengah-tengah Bani Israel atau ke atas muka bumi ini, Yesus mau dikenal Menurut sebagai saya, apa? Coba. Ya, menurut saya, kau itu comot. Kalau Kau pendeta itu enggak? belokkan. Kalau pendeta enggak comot-comot? Ya udahlah, jangan kesana lagi. Aku bukan karena Pendeta hanya mencomot sesuai dengan selera perpuluhan. Coba, ada nggak pendeta yang mau jujur bahwa Yesus mengajarkan dirinya itu di atas muka bumi ini harus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Yesusnya. gini aja, memang ada aja sih kelemahan orang Kristen ya, ada aja. Tapi caramu itu, semua kau bikin seperti itu. Ya kalau memang kamu hebat itu, bicaralah sama siapa? Ali Maskur Musa. Dia Bicara sudah meninggal. Apa? Udah pura di neraka dia. Sama siapa itu? Orang meninggal. Gimana sih? Orang meninggal disuruh diskusi. Sama situ, sama Masa ya? sama Saiful Ibrahim. Gini bang, izin bang. Apa Ya. Saiful Ibrahim? Ya. Waduh, Bang. Orang Izin, yang Bang. paling ditakuti sampai dia lari dari Indonesia itu saya. Saya baku WA terakhir 2 bulan yang lalu. Saya minta dia pulang. Saya akan lindungi Anda. Saya mempertanggungjawabkan. Yang penting Anda mau berdebat dengan saya untuk membahas tentang tuduhan Anda 300 ayat Al-Quran yang harus dihilangkan. Berani nggak? Nggak, Bang. Aku lebih asik di sini. Lebih enak di sini, kata dia. Masih ada chatnya sampai sekarang. Jadi kalau mengenai apa itu, mengenai tentang itu apa Nabi Muhammad yang di gua itu, yang bertapa itu bagaimana itu? Mana? Coba Anda tunjukkan di dalam Bible Anda ada kemudian Nabi Muhammad bertapa. Atau Kan di dalam Al-Quran Al-Quran itu. ada bertapa. Kan di Al-Quran Nggak itu. ada. Yang dilakukan kemudian oleh Nabi Muhammad sama yang dilakukan oleh Yesus. Yesus doa. Bahkan Yesus lari ke Efraim, ke gurun Efraim ketika orang-orang Yahudi berniat untuk membunuhnya. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 58. Dia bersembunyi di Efraim, berdoa semalam-malaman dia. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Justru kalau Anda melihat
yang masuk ke dalam goa itu adalah mayatnya Yesus. Selama 3 malam di sana, 2 malam di sana, begitu dia keluar dia jadi Tuhan. Nah, jadi kalau apa itu benar itu yang katanya Nabi Muhammad itu memperkosa itu mayat itu bagaimana itu? Itu dia. Nah, inilah sebenarnya pemahaman Kristen yang disuntikkan oleh orientalis kepada mereka untuk membenci Islam. Kalau itu betul, jangankan kita yang 1400 tahun silam, orang yang sesaman Rasulullah sudah tidak akan mau mengikuti kenabiannya. Jadi cerita-cerita hoax itu hanya ada di dalam pembenci Islam. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Yang mana juga dia memang tukang membunuh itu hoax itu. Nabi Musa gimana? Nabi Musa tukang membunuh atau bukan? Itu tentang Nabi Musa tukang bunuh atau bukan? Sementara Nabi yang akan datang sama seperti Musa, ya sama seperti Musa, melakukan penegasan kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, sama seperti Nabi Musa. Jangan kayak Yesus, dia datang mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, justru dia yang dibunuh. Hukum Tuhan itu memang kejam. Kenapa? Karena manusia ini cenderung kepada kebinasaan. Maka para nabi harus datang dengan menegaskan hukum Tuhan. Coba Nabi Musa apa mengatakan? Sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkuk kalian kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Begitu Yesus datang, apakah Bani Israel menerimanya? Tidak. Maka harus dibutuhkan kemudian seorang nabi yang penuh dengan ketegasan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi ini. Coba, Kristen ini menegakkan hukum siapa? Siapa yang mengajarkan ibadah minggu? Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Siapa yang mengajarkan kemudian makan babi? Siapa yang mengajarkan tidak bersunat? Tuhan? Bukan. Jadi satu-satunya nabi yang menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi ini hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kristen apa? Kristen yang ditegakkan. Oh begitu, udah. Apa yang ditegakkan Kristen? Dari ajaran, tunggu, dari ajaran nabi-nabi yang ditegakkan oleh Kristen hari ini itu apa? Coba, satu aja. Ya udah. Berarti satu aja. Satu aja. Yang ditegakkan oleh agama Kristen tentang ajaran nabi-nabi, satu aja. Apa itu? Saya ingin tahu. Begini. Gak ada kan? Gak ada. Jawab dong, jawab dong. Jawab dong, jawab. Kamu tadi kan betul-betul membuat satu sanjungan kepada junjunganmu ya Nabi Muhammad ya. Wajib. Bagus. Ya bagus. Tidak seperti di Kristen justru menghujat Yesus. Menikahi sampai berapa orang begitu? Tolong tunjukkan di dalam Bible yang sudah berlapis-lapis dalilnya dan direvisi berulang-ulang. Tunjukkan di mana Tuhan menghujat poligami. Tunjukkan kepada saya sekarang ini. Satu ayat di dalam Bible, perjanjian lama kah, perjanjian baru kah, perjanjian apakah? Tunjukkan bahwa Tuhan menghujat kemudian poligami. Ada? Ingat, Yesus itu berasal dari hasil poligami. Daud kakeknya. Bahkan Yakub punya istri 4. Dari keempat istrinya hasil poligami inilah kemudian muncul 12 anak. Dari anak-anaknya inilah muncul perjanjian baru, kitab perjanjian lama. Penulis daripada kitab Daniel, Yeremia, Yesaya, termasuk Musa. Semua itu adalah keturunan hasil poligami. Kalau Yakub tidak poligami, perjanjian lama tidak ada. Saudara mau apa? Bahkan kalau tidak poligami, Yesus tidak ada. Hasil poligami bang, tunjukkan dulu bang. Sekarang begini. Yesus bang. Sekarang begini. Kalau Anda tidak percaya Yesus itu, dia keturunan Daud, betul? Ayatnya tunjukkan bang, jangan. Saya tanya dulu, akui dulu bahwa Yesus itu adalah berasal dari Bani Daud, betul? Salah. Jadi pengakuannya kitab Anda yang mengatakan Yesus Bani Daud, sperma Daud, Roma 3 nomor 1. Mana ayatnya? Oke baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya, teman-teman. Ada yang bisa menunjukkan? Roma 3 nomor 1. Jadi ada yang tidak nomor 3 dari itu. Roma 1 nomor 3. Iya, terbalik. Silakan.
tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud atau bahasa original teksnya spermatos. Betul? Yesus berasal dari keturunan Daud. Dia berasal dari istri yang keberapanya Daud? Mampus. Dari selirnya. Jawab deh, Ayo. jawab. Jawab. Andai saja Daud tidak kemudian poligami, Yesus Tuhanmu itu tak ada. Jadi kalau nggak ada, Bang Juma, jadi kalau nggak ada poligami mereka nggak punya. Iya. Untung ada poligami. Iya. Dengar. Secara tekstual begitu menguasai semua itu, saya mengaku memang ya saya nggak bisa lah ya, nggak bisa. Ya Bang Juma hebat lah itu, saya mengaku hebat. Tapi begini, Nangis. Dengar ya. Nangis aja Pak, nangis kok aja suruh Pak. saya nangis? Jadi pendeta Dari ini tadi protes. dibayar per puluhan apa Dengar tugasnya? dulu. Masa Bang Suma lebih Dengar. tahu daripada mereka? Iyalah, Bang Juma itu kan hebat, nggak apa-apa. Ya, sukses buat dia. Tuhan Terus memberkati Juma anak ya. naik sini mau ngapain? Kalau Ya nggak sudah diskusi, kalau dengar. begitu sampaikan Dengar. ke Persekutuan Gereja se-Indonesia bayar per puluhannya ke Bang Suma aja. Iya boleh, ya bayar aja supaya kaya Gak usah Bang ke Juma. pendeta. Iya bagus itu. Supaya Bang Juma kaya, bayar aja ke situ. Dengar, nangis. dengar dulu, bukan nangis, dengar dulu. Bercanda bang. Dengar. Teman-teman, Anak Daud itu nggak masuk ke Yesus bang, udah beda generasi. Dengar. Sekarang bang. Satu-satu ya teman-teman. Bang Manangkok mau diskusi nggak? Mau. Ya silakan kalau mau diskusi, jangan kemana-mana. Begini dengar. Otimnya. Dari pihak Izin bentar, izin moderator izin apalagi? bentar. Bang Zuma izin. Iya. Saya mau tes dulu Bang. Dia ini sehat apa enggak? Siapa Boleh tuh? kan? Siapa? Boleh Bang? Siapa Manangko, sehat? Pak Manangko. Apa? Ya. Tuhannya Pak Bagaimana? Manangko berapa Pak? Apa? Tuhannya Pak Manangko berapa? Sehebat apa kau nanya saya? Nah, kan? Diskusi dia. Kan? Udahlah, nggak sanggup itu apa mau mengatur sama saya. Begini, Aku nanya Dengar ya. apa dia ngomong apa? dengar dulu. Ah. Dengar. Dari buah itu ketahuan bagus dari buah ternyata. Padahal saya nanya. sholat dulu ya teman-teman. Nah, Silakan dilanjut. Ya, tuh. lanjut Bang Zuma. Sebagaimana Lanjut, Bang sukses Zuma. orang Kristen di dunia ini, Ternyata sebagaimana dia sukses pedagang orang Islam di dunia dua. ini. Gimana mau diskusi bang? Mending dagang dua aja. Udah nggak nyambung. Kok nggak Coba nyambung? sekali lagi. Pak Manako, Tuhanmu ada berapa? Kayak gitulah pertanyaan nggak suka dengernya. Nah, nih kan? Nggak sehat dia, nggak sehat. Udah tanya Gini. coba harga mangga di pasar Lihat berapa dulu. per kilo? Udah berapa juta orang di pesantren Ya, diambil kan? Nggak bisa diskusi dia. Tuh kan? Pak Manangko, Udah berapa berapa harga juta mangga 1 kilo orang di di pasar? pesantren diperkosa? Berapa? Udah berapa juta sampai berapa tahun ini? Kalau biarawati yang hamil, siapa yang hamilin tuh? Oh nggak tahu. Ada orang nggak kali ya? tahu. Nggak tahu. Terus sesama laki-laki dinikahkan di rumah ibadah mana itu? Andi Selebes. Diam dulu kau diam dulu kau. Dia Hei, TV Yang viral ada di dia apa itu dulu. kemarin itu di daerah Padang itu? di rumah ibadah mana? Laki-laki dinikahkan sama laki-laki di rumah ibadah mana itu? Hah? Di mana itu? Yang menjadi berita selama ini di Indonesia itu Nggak bisa diskusi pesantren itu. dia. Oh, nggak bisa diskusi dia. Bagaimana itu? Nggak bisa. Diskusi dia. Oke, ini terakhir, Gimana itu? Ini terakhir loh Pak Manako. Saya Apa itu? bilang ini terakhir. Kalau Bapak tidak mau menjawab, saya turunkan Bapak. Saya tanya, Pak Manako, Tuhanmu ada berapa? Turunkan aja lah, aku nggak suka. Turunkan aja. Turunlah. Nah, turun. Nah, kan? Nggak Nah, mau ini ada jujur kan? satu-satu nih CCTV viral nih. Apa? Lo mau bawa topik apa? Saya bisa ngomong bang. Iya, Tuhanmu ada berapa? Ditanya itu. Silakan. Tes dulu, Tuhanmu berapa? Dites dulu. Kau dites dulu sebelum lanjut. Tuhanmu berapa? Dari tadi kan Bang Juma yang ngomong panjang Iya, kali Tuhanmu berapa? Kau dites dulu. Tuhanmu berapa? Satu bang.
Ya, namanya siapa? Kok namanya siapa? Jangan, Bang. Jadi Harus lulus dulu ini. saya mau diskusi sama Bang Enggak, Juma, Bang. Ya kalau nggak lulus nggak bisa, bro. Lulus. Ya, Tuhanmu berapa? Kalau satu namanya siapa? Kok pakai nama Tuhan? Ya Tuhan. Siapa namanya Tuhanmu? Ya Tuhan. Tuhan itu bukan nama, Kucluk. Bang, gini Bang ya. Udah nggak lulus. Roh Abang ada nggak? Siapa yang mau hadapi diri nggak lulus? Roh Abang ada nggak? Siapa yang mau hadapi orang nggak lulus nih? Abang bertanya doang. Abang punya roh nggak? Kenapa dia? Ya saya hidup pada rohnya lah. Ya. Gimana sih lu? Abang sendiri nggak atau abang dua? Apa sih ini nggak ada yang blow on semua ini kok Jawab begini aja. sih? Dijawab aja. Itulah artinya Bang. Oke, gini, izin ya Abang punya teman-teman ya. badan nggak? Ya. Ini kesempatannya sekali Itu lagi, sendiri, kan? silakan. Kesempatannya silakan sekali lagi. Silakan Bang Andi dilanjut. Ya, ditanya tadi nama Tuhanmu siapa? Yesus atau Bapa gitu loh. Siapa Tuhan. nama? Ya, Bapa apa Yesus? Tuhan. Ya, siapa? Yesus atau Bapa? Tuhan. Ya, Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Ya tetap Tuhan. Tuhan itu bukan nama, bro. Tuhan itu bukan nama. Kalian yang bikin namanya kan? Di mana ayatnya dibikin namanya? Mau Loh, gini-gini itu aja. Yesus bukan nama ya? Itu pilihan kami karena Yesus sendiri yang turun. Yesus itu nama atau bukan? Kan tadi habis bahas Iya, Tuhan. nama Tuhanmu siapa? Indonesia nggak lulus matematika, udahlah. Iya, nggak lulus. Nah, karena Di sini siapa sebenarnya? Bang Jumanya tuh kayak kami. Nah, jadi Yesus itu tuh Kalian. Oke, Yesus itu tuh Bang Zuma lagi sholat, Bang Zuma lagi sholat. Kita yang nyambung di sini. Makanya sebelum berlanjut ke Bang Zuma, aku tes dulu kau sehat apa enggak. Makanya aku tanya, Tuhanmu ada berapa? Kalau satu namanya siapa? siapa? Bukan orang sehat itu Bang, bukan pertanyaan kalian Bang. Nah, sekarang gini, ya oke diperkecil sekarang dipermudah. Tuhanmu Yesus. Yang Tuhan, kami anggap dia Tuhan. Oh, kamu anggap dia Tuhan. Terus Bapak Iya. itu Tuhan bukan Bapak? Bapak di surga kami anggap Tuhan. Ada berapa Tuhan? Itu perumpamaan tuh Bang. Sama kayak abang punya roh nggak? Perumpamaan lagi. Jangan perumpamaan. Abang punya roh nggak? Saya tanya ada berapa Tuhan? Nggak apa-apa kau sebutkan satu, oke? Ada berapa Tuhan? Gini, Satu Bang. kan? Itu tiga Iya, saya kepribadian. tanya dulu Anda ada berapa dijadikan Tuhan? satu, Satu Bang. atau dua? Kalau satu, Abang- kalau dua, abang dua. punya roh nggak? Ada berapa Tuhan? Bapak Gini, Bang, ya, Tuhan, abang punya roh Tuhan, nggak? ada berapa Tuhan? Jawab dulu. Tunggu dulu. Kan udah aku jawab tadi. Kenapa sih lu samakan Tuhanmu dengan manusia, bro? Itu perumpamaan Bang. Oh, Roh itu bisa. perumpamaan. Kenapa nggak ke apa ke perumpamaan ke Dengar, manusia? Bang. Roh abang itu nampak abang nggak? Saya bukan Tuhan. Roh abang nampak nggak? Bukan. Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Loh, Kamu mau menyembah saya? Nggak mau saya. gini Bang. Abang punya roh kan? Saya bukan Tuhan. Nggak nyambung. Yesus itu turun ke bumi itu dalam bentuk daging. Oh, tidak ada tulangnya. Jadi lemes dia, nggak punya tulang. Itu daging kan udah keseluruhan Lektoy Bang. dia, nggak punya tulang. Gimana bisa Mesti berdiri? dijelaskan. Punya rambut, punya mata, nggak mesti jelaskan Bang. Orang tersesat ini. orang Gimana bisa tersesat. berdiri kalau nggak punya tulang? Bang Abang harus Palopo, dijelaskan semua. Punya rambut, punya mata, punya gigi gitu. Ya haruslah. Oh, lengkap lah Bang. Nah, Tuhan Yesus turun sebagai manusia Bang. Jadi anaknya Maria Tuhanmu? Hah? Anaknya Maria Tuhanmu? Apa bapaknya Bang? Bapaknya Pak Yusuf kan bapak tirinya? Bapak Yesus itu siapa Bang? Pak Yusuf bapak tirinya. Tadi dibilang Daud, sperma Daud. Ya itu keturunannya, kakeknya dia. Tadi dari mani Daud Bang. Itulah yang si Bang Juma ini sengaja mengambil ayat. Roma dari 1 nomor perjanjian 3. Lama, dari Roma perjanjian baru. Roma Itu 1 nomor 3 tentang Bang. anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Tuhanmu itu keturunan Daud. Apa yang keturunan Daud? Ini mau diskusi sama Bang Kalau Juma. keturunan Daud itu Aduh. ada turunannya kan. Enggak ada turunan tapi tanjakan. Bapak si Yesus itu siapa kalau abang tahu? Yusuf Tidak abang punya, dia tidak punya bapak kandung, enggak punya. Tulis Bang di ayat Yusuf bapaknya Bang. Ada bapaknya Pak Yusuf, ada menikahi mamanya. Bukan, Bang. Ayatnya.
Aduh, nggak pernah baca Dari Bible ini. sperma Yusuf bang, kasih tunjuk bang. Iya, kalau sperma Yusuf nggak ada. Mana ayatnya? Kalau Pak Yusuf bukan spermanya ke Bunda Maria waktu Yesus dikandung nggak? Mana ayatnya bang? Jangan kalian ngarang-ngarang bang, kutip-kutip kata-kata. Dia denger nggak sih gue ngomongin perjanjian anak? lama, dari perjanjian baru. Tahu nggak bang? Perjanjian lama sama perjanjian baru itu udah beda generasi tuh bang. Generasi apa itu? Di perjanjian baru lah Yesus ada bang. Ya, perjanjian baru itu berapa pasal? Kok berapa pasal? Ngerti nggak bang? Di perjanjian lama, di perjanjian lama tidak ada dibahas pembahasan tentang Yesus. Jadi bang Juma tadi mengutip kata-kata dari perjanjian lama itu Yesaya bang. Ya, Apa nampak. sih? Jadi Tuhanmu Tuhan baru datang di perjanjian Masalah baru. Tuhan baru bang. Pembahasan Tuhan turunnya Yesus, kenapa dibahas-bahas di perjanjian lama bang? Itu nggak ada hubungannya. Di situ kan nampak. Ya iya, berarti Tuhanmu Tuhan baru. Bahasa yang tidak baik. Iya, berarti Tuhanmu Tuhan baru datang. TV rusak lah. Gabung. TV rusak, bukan TV viral, ini TV rusak. Lu waktu kecil lu pernah kebentur Di kepalanya perjanjian nggak? lama bang. Yesus belum lahir. Belum ada Iya, berarti pembahasan Tuhanmu Yesus. Tuhan baru, Kenapa baru lahir. Bahasa perjanjian lama untuk bahas Yesus bang. Coba. Di situ kan nampak hanya membusukkan doang biar Coba aku izin Bang Andi. Coba aku izin Bang Andi. Jadi gatel Bang Andi. Wah, TV rusak. TV rusak ya. Gini. Aku yang tanya. ngomong rusak juga. Tuhanmu Yesus kan? Nah, iya, jawab aja. Tuhanmu Yesus kan? Itu tuh aja bang tanyain. Lo jawab dulu. Kan dari Aku tadi udah tanya, dijawab. butuh jawaban. Iya, Dari Yesus. tadi udah Oke. dijawab. Oke. Tuhannya Bunda Maria siapa? Kelimpungan lo, bingung lo Yesus, jawab. bang, gimana tadi bang? Tuhanmu kan Yesus. Ya. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus juga. Bukan Yesus. Gini bang ya. Nah, gimana? Kalian percaya Ini atau asik, nggak percaya nih. bang? Dengar dulu. Asik nih. Kalian percaya atau nggak percaya bang? Allah itu turun ke bumi itu melalui dibikinnya ke rahim Maria, menunjukkan bahwasanya Tuhan turun ke bumi dalam bentuk manusia bang. Saya suka-suka Iya. Tuhan mau jadi apa dia bang? Kok kalian yang Iya kan protes? ada lagunya itu, ada lagunya juga. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Ada lagunya, saya tahu itu suka-suka Tuhan. Yang Tuhan saya mau jadi, tanya, kalau Tuhan mau jadi orang gila, mau jadi apa dalam bentuknya suka-sukanya bang? Kenapa kalian yang protes bang? Astagfirullahaladzim. Masa Tuhan dibilang jadi orang Bang, gila? mau Gini, jadi apa pertanyaanku dia simpel sukanya, loh. Bang? Hei, Mau jadi dengerin dulu. apapun dia, Dengerin. terserah dia. Dengerin, makanya dengerin, jangan nyerocos. Tuhanmu kan Yesus. Yang aku tanya, Tuhannya Bunda Maria, Yesus apa bukan? Tuhan bang, karena tidak ada tertulis di Iya. ayat Alkitab. Ini anak jujur loh. Ini anak Maria jujur. Yesus. Tuhannya memang pernah dianggap gila oleh keluarganya. Jujur dia. Gini bang, kami nggak mau Gimana pertanyaan mengatakan. simpel? Gini bang, Pertanyaan kami simpel nggak mau aja kau mengatakan- belepotan menjawab. Gimana sih? Kami nggak Aku mau tanya. mengatakan yang tidak tertulis di Ah. Alkitab bang. Pantang bagi kami Tuhannya bang. Bunda Maria siapa? Tuhannya Tidak tertulis Bunda di Maria. Alkitab. Tidak kami jawab itu bang. Bunda Kami Maria sesuai tak punya fakta. Tuhan. Sesuai fakta kita ngomong bang. Ada tertulis nggak? Bunda Maria tak punya Tuhan gitu maksudnya? Cek sendiri di Google bang atau Alkitab. Itu ada faktanya semua, apa yang ada ayat di situ itulah ada di Alkitab. Ya. Rusak ini anak. Lanjut Bang Andi. Kalian ngomong juga sesuai fakta aja bang. Tunjukkan bukti-buktinya. Ya kalau rusak dibantulah diservis dibetulin lah, kasihan kan. Jangan dongeng doang bang. Tuh kan dongeng Bang Juma katanya. tadi kan dongeng itu. Masuk perjanjian lama dibahasnya Yes. TV koslet Bang Andi, TV koslet ini. Nggak ada gambar, nggak ada suara. Ada suara, nggak ada gambar.
Iya. Kira-kira kalau menurut saya ini elkonya yang meleduk, ini elko. Jadi gini Prof Andi, dia katakan Tuhannya Yesus. Maria dia nggak mau mengatakan Tuhannya Maria itu Yesus, kayak gitu mungkin. Nah terus kalau Yesus kan punya Tuhan, Yesus punya Tuhan kan? Bang, aku punya roh, punya badan itu aku sendiri bang. Itu Ngerti nggak? Yesus punya Tuhan. Yang Dia tertuliskan kamu dia bukan datang. sendiri rohnya, dia sendiri tuh Tuhannya. Ya suka-suka dia lah bang. Dia waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia sendiri juga. Jadi dia berdoa kepada Tahu nggak dirinya bang? sendiri. Itulah kalian kata-kata mempelintir. Tahu nggak bang Yohanes kenapa 17 Yesus berdoa nomor 1, itu? dia menengadah ke langit sementara dia di bumi. Tahu Dia nggak? berdoa kepada Bapa. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Gimana kau katakan dia itu sendiri sementara dia di bumi? Tahu Dia nggak? menengadah ke atas. Kenapa Kalau Yesus dia- berdoa? Tahu nggak? Iya kalau dia berbicara Tahu kepada dirinya nggak? sendiri, Kasih tahu. dia nggak? menengadah ke Suruh atas. jawab kenapa? Iya, Santo biarin aja dia jawab. Kenapa Jawab. Yesus berdoa? Kenapa Yesus Udah. berdoa? Kenapa Nah, nggak tahu Bisa kita? jelasin. Jelasin coba. Berdoa karena umatnya di situ meminta Tuhan ajarkan kami untuk berdoa Tuhan kepada Allah, kepada Tuhan. Biar kami Tuhan berdoa mengerti. kepada Tuhan. Nggak nyambung. Jadi Tuhan mengajarkan cara berdoa kepada umatnya. Berdoa kepada siapa? Tuhan mengajarkan berdoa, cara berdoa seperti ini gitu loh, ngerti nggak? Iya, Yesus berdoa kepada siapa? Mengajarkan doang caranya, ngerti nggak? Iya dia Sama berdoa. guru Iya dia mengajarkan berdoa kepada muridnya. siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa. Tuhan mengajarkan, ngertinya? Gini berdoa. Kalau kayak kita kan, kita di sini ya. Gini cara berdoa lo nak, ngerti nggak? Nah terus lu berdoa kepada siapa? Kan hanya mengajarkan bang, Oh jadi nggak ada maksudnya, mengajar saja. mengajarkan. Ya terus berdoa kepada siapa? Kata-katanya tetap ke Tuhan dibilang, Tuhan, Ya. ampuni kami Tuhan, contoh. Ya. Terus diucapkan Yesus. Terus yang mengampuni Anda siapa? Nyambung. Itu hanya mengajarkan ke murid. Iya tapi cara mengajarkannya itu berdoa kepada siapa Jadi bukan kucil? berarti Yesus berdoa ke Tuhan, bukan. Terus berdoa kepada siapa dia? Karena dia Oh sendiri. main-main doang, contoh doang. Iya. Ya, tapi nggak ada tujuannya. Hanya mencontoh tujuannya supaya berdoa sama Tuhan, Iya berdoa kepada siapa? kepada Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi Jangan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya. Iya katanya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dasar kucil. Saya nggak dengar tadi. Lanjut Santo. Dek, yang tertulis di dalam Lukas 6 nomor 12 begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam malaman kan? Dia Ya. berdoa kepada Allah. Nah, ini dia berdoa kepada Allah. Allah ini siapa Tuhan? Coba baca dari ayat awalnya, Bang. Berani Ya, nggak? itu sudah Lukas 6 Ya, nomor 12 itu ayat 8, Bang. Ayat 1 lah. Biar Iya tahu itu kisahnya. yang ke-12-nya. Biar tahu Pada kisahnya, waktu itu Bang. pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan Betul, semalam kisahnya, malam Bang. dia berdoa kepada Allah. Yang jadi pertanyaan di sini cuma tanya aja. Allah ini Baca, siapa? Tuhan Bang. atau bukan Allah? Baca kisah Bang. Udah baca. Kasih kau yang baca kejadian sampai Wahyu baca. Kan bahasnya Lukas lari ke ayat 8 bukan ayat 1. Iya, pada suatu hari sahabat ketika Yesus berjalan di ladang bla 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 ya toh, memetik butir gandum dan sebagainya, sementara mereka mengisah. tidak Terus kalian 2, 3. Lalu Yesus menjawab, tidak Tahu yang kamu menjelekkan, baca. Bang. Coba Nah, baca itu ayat loh. awalnya, Bang. Kau yang baca kau nyuruh orang kau punya Bible nggak? Kau yang baca. Kau yang baca. Apa mukanya itu, Bang? Kau yang baca nggak punya Bible nih. Yang nggak punya Bible. Ayat 8, Bang. Nggak punya Bible dia. Langsung masak, belum dihidupkan kompor. Mana bisa? Ya udah kau yang baca coba, kau yang baca. Kau yang baca. Coba kau baca, saya dengar. Baca. Abang Santo yang baca ayat 8-nya, ya bacakan ayat 1-nya. Kan kita muka. Kan? Lalu berkata kepada orang-orang yang mati tangannya itu bangunlah. Itu yang poinnya di sini kan Yesus berkata Bapa ini Tuhan. Oke? Di dalam Baca Matius ya, Yesus sampai berkata 8 aja, Bang. Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Allah Bapa. Nah, ternyata di dalam Lukas 6 nomor 12 Yesus berdoa kepada Tuhan langit dan bumi, kan gitu. Bapa itu Tuhan langit dan bumi kan? Nah, kau katakan Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan kata Yesus. Ada berapa Tuhan kau? Sementara Yesus berdoa kepada Tuhannya dia.
Gepeng kan kau? Itu kan ngasih contoh bang, ngerti nggak? Dia itu, gini bang ya. Bapak Tuhan Kalian percaya atau nggak percaya itu urusan kalian. Yang penting udah dijelaskan. Oke lah, ngasih contoh. Nah, kalau kau mencontoh Yesus berdoa, kau berdoa kepada siapa? Tuhan, Tuhan siapa? ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan? Kalau bagi kami yang udah turunnya Tuhan, ya Yesus. Ya, Karena jadi kau dia berdoa kepada Tuhan. Yesus. Bang, kita ngomong sesuai fakta bang. Kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhannya, kami nilai Tuhan. Jadi kau berdoa kepada Yesus. Iya. Dia udah Terus mengatakan Yesus, diam dulu, diam. aku adalah Tuhan. Diam. Kau berdoa kepada Yesus. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Ngerti nggak bang? Kasih contoh. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Dengerin dulu bang TV rusak, dengerin. Makanya ketika orang lain sedang menjelaskan, kamu dengarkan biar kau Udah paham. bang, udah dengar bang. Kalian aja nggak mau mendengarkan ketika Kristen ngomong. Ya coba kau yang ngomong dah, biarin dia ngomong. Kau ngomong dulu deh. Yang mau menjelaskan ke Ya kalian. udah kau ngomong dulu, ya udah kau ngomong sendirilah, ngomong. Udah saya jelasin. Ya sekarang giliran saya ya. Ada kalian dengar. Ya sekarang saya lagi. Boleh nggak kau dengarkan kalau saya ngomong? Ya asal gantian aja. Iya gantian ya. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Ngasih contoh bang, nggak ku jawab pada siapa. Ngasih contoh. Baik. Udah. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Tuhan, Siapa Tuhan itu? Tuhan. Tuhan itu siapa namanya? Tuhan itu siapa namanya? Nggak akan bikin namanya bang. Cuman turun Allah dalam bentuk tubuh manusia, dan di saat perjalanannya Yesus mengakui dirinya itu Tuhan. Ya kita manusia, ya kami manusia sebagai percaya kepada Yesus ya kami anggap Ya udah Tuhan. gantian lagi ya. Saya Karena lagi. dia mengatakannya dan tertulis Ya udah di kitab, cukup. Bang. Ya cukup. Kalau Kalpanax itu obat luar atau obat diminum? Kalpanax. Tergantung, ada pel juga, ada cairan, ada salep. Ya bisa diminum nggak itu Kalpanax? Kalau yang pel dia bisa. Oh kalau panas bisa diminum. Oke Kalau nggak pel. apa-apa. Iya ya. Kalau pel Oh pilnya kalau panas ada ya? ada. Itu obat cacing apa obat panu? Pertanyaan abang pertanyaan nggak Enggak, asik biar kita aja. nyambung lah, biar kita nyambung gitu loh. Kira-kira harga beras, udah cukup. Harga beras di pasar berapa? Lu pernah beli beras nggak? Beras lagi. Harga beras Jangan berapa? jadi- Biar nyambung aja kita. Nggak nyambung Kita itu. ngomongin harga-harga aja udah. Beras pula. Iya nggak apa-apa. Kalau bensin berapa per liter di daerahmu? Per liter berapa bensin harganya? Itulah kalian bang. Kalian hanya taunya menjelekkan ketika dijelaskan. Orang nanya kalian baik-baik kok. Orang nanya Itulah baik-baik sikap loh. kalian, bang. Kalau TV merek Samsung itu TV merek Samsung yang plat itu 24 ini berapa harganya? Kalian bang. Ini kau tahu apa sih nanya TV harga? Enggak ada yang di harga cabai coba. Harga cabai berapa per kilo di pasar? Hanya dongeng. Gimana? Nggak tahu juga Ini ya. aja, Bang. Gimana ya? Mana ayatnya kalau dibilang bumi itu dibelah oleh Muhammad? Kasih tunjuk bang. Ada itu langit bertiang ada di Ayub 10. Tunjukkan ayatnya. Langit bertiang. Saya buka Google. Jangan Penjami juga ada. Dasar belum. Kok masih hidup sih ya? Kok lu masih hidup sih? Nggak bisa. Karena kalian tahunya dongeng. Izin bentar. Teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar dan bantu share-share teman-teman ya. Buat yang muslim, mohon dengan hormat jangan maksa naik karena komalnya terbatas. Jadi kita sediakan buat teman-teman kita yang Kristen. Mohon ya dengan hormat, yang muslim gak usah maksa naik gitu loh. Karena ini kan sudah penuh. Ya, lanjut Bang Andi. Ini ngomong apa nggak mau nyambung pula. Beli harga beras berapa nggak? Jika dijelaskan hanya itu bang. Lo kan ya Dan di dalam Matius kalau kalian mau ada fakta lihat di Google. Kan Itu kan ayatnya, kau Bang. tadi ngomong toh. Nah, Matius 11 nomor 25 kata Yesus begini, pada waktu itu berkatalah Yesus. Oke, ini Yesus yang berkata nih. Oke, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi.
Karena semuanya itu engkau Bapa Tuhan langit dan bumi sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Nah, ternyata Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, Tuhannya Yesus kan itu. Matius 11 ayat 28 bang. Matius 11 nomor 25 itu. Itu. Dibuka. Ini kayaknya Jinak sama Santo ini. Biarin aja sama Santo dulu. Kita dengerin. Jinak kayaknya ini. Langsung nurut. Itu langsung nyari ayatnya tuh. Langsung Ini nyelap. saya ini, Bang Adi. Pasti saya kelepas sih. Merasa lagi cari-cari pasien-pasien yang kelepas. Aduh, bingung dia ini. Siapa Hanya Bang saya? itu karangan kalian karangan Bang Santo itu salah bang. Loh, bukan karangan saya, itu yang saya baca toh. Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25. Baca lagi lah coba. Saya baca ya. Ya, baca. Biar abang bedakan dengan kata-kata abang. Ya, baca. Baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, ayat 5 ya bang. Iya. Aku bersyukur Sama, kan? kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Ya tak? Karena semuanya itu engkau sembunyikan. Engkau ini kan Bapa Tuhan langit dan Orang bumi bijak. kan? Orang pandai, Ya tapi toh? engkau menyerahkan kepada orang kecil. Ya berarti Yesus ini punya Tuhan, yaitu Bapa toh, Tuhan langit dan bumi, Tuhannya Yesus kan? Ngerti nggak itu? Di situ kalian nggak ngerti kan? Yesus Itu mengucapkan yang- syukur. Dia mengucapkan syukur. Ngerti nggak? Mengucapkan syukur nih kepada Tuhan Yesus nih. Kan? Muridnya ngomong ke Yesus itu bang, Hah? jangan Ini dibalikkan. kata Yesus. Ini katanya pada waktu itu berkatalah siapa? Yesus itu muridnya yang berkata ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang berkata. Ini kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada Tuhannya Yesus kan? Bapa itu toh. Gimana sih kau kata murid lagi? Kamu ini nanti ku ambil lagi kau ya. Bang Santo nyelam terus dia. Ya bang, Iya, baca iya. aja bang. Bisa Iya, nggak? ini kan kata Yesus bukan kata murid. Kata Baca Yesus. ayat 27-nya. Iya, tapi di sini kan Yesus yang berkata toh, Matius 11 ini toh. Baca ayat 27-nya. Saya bacakan mau. Nah, bacakan. Mulai kemana lagi nih? Tuhan telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Itu tulisan besar. Oleh Bapaknya, oleh Tuhannya toh. Jangan dibantah dulu bang. Saya bacakan. Iya, Bapaknya kan, Tuhannya dia, Tuhannya Yesus itu. Yesus yang berkata kok gimana? Aku bersyukur kepada Tuhanku. Dulu, Bang, biar saya Bapa yang jelasin. di bumi. Nah, jelasin coba. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya. Iya, Tuhannya dia kan. Nah, terus? Tidak seorang pun Iya. Bapa selain anak. Jadi situ poinnya Yesus bertuhan ya. Tuhannya Bapa toh. Tuhannya Yesus Bapa kan? Anak itu menyatakannya udah. Ya, berarti Tuhannya Yesus Bapa toh? Jadi itu tertulis di ayat ya bang ya, bukan di karang bang ya. Tertulis Yesus Ya. bersyukur kepada Tuhannya Yesus. Tuhannya gitu loh. bang telah diberikan kepadaku. Iya, tertulis di situ Yesus bersyukur kepada Tuhannya Yesus kan? Bapa itu pencipta langit dan bumi toh? Itu ada cerita awal sama tengah sama akhir bang. Yesus yang berkata loh itu, aku punya Tuhan, langit dan Mau bumi. menyesatkan orang namanya itu bang. Nah terus kata Yesus itu berarti Yesus berbohong. Loh kok yes itu sambungan lanjutannya itu bang. Gimana ini? Lanjutannya poinnya Yesus punya Tuhan kan? Bapak itu Tuhan Saya kan? udah baca Kata bang Yesus. kelanjutannya kan. Tunggu, kata Yesus Bapak itu Tuhan kan? Pengakuan sendiri bang tertulis di ayat. Kami mau bilang Iya, apa? pengakuan Yesus Bapak itu Tuhan kan? Pengakuan Ya Yesus udah. toh? Mana di ayat kalian mana? Bahwa saya Itu Matius 11 nomor 25 kata Yesus, aku Ayat kalian bersyukur, itu loh. aku bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, Allah Bapa karena toh. ada lanjutannya bang. Yesus itu kan menjelaskan semua. Iya, Jangan, Bang. menjelaskan bahwasannya dia punya Tuhan, yaitu Bapa. Kan gitu yo. Lebih bagus, lebih bagus. Al-Quran kalian aja kalian bahas, jelaskan Kenapa masing-masing.
Terus dia bilang begini, Yohanes nomor 17 nomor 3, baca, kamu Iya, baca iya, lagi. Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus hanya utusan. Berarti Yesus ini cuma utusan, bukan Tuhan toh. Yesus yang berkata, kok kamu bantai Yesus? Gimana sih? Udah Bang baca ayat awalnya sampai akhirnya itu Bang. Sudah, Satu Yohanes 17 nomor 1 dia Udah, berkata dari kepada kejadian sampai mereka benar. Wahyu tuh udah dibaca. beda Bang. Kan Baca lu. dari awal Alkitabnya beda. Maksudnya kan kayak abang ini kan Matius. Aku bukan Tuhan, aku Abang utusan, bilang itu kata contoh ini Yesus. Matius 7 ayat 25 contoh. Ayat 1 sampai contohnya semuanya sampai ayat 30. Abang baca nggak 1 sampai 30? Tunggu dulu, iya sudah baca. Tunggu di dalam Nah, Yohanes 17 Bang, nomor baca 3 kan. lah. Berarti Yesus salah di situ. Bukan itu kata Yesus. Jadi Yesus bohong. Yesus berkata, cuman satu Tuhan yang benar. Aku bukan Ngerti nggak, Tuhan, Abang, aku maksudnya utusan. itu? Salah situ Yesus. Dia itu dalam bentuk yang benar, manusia. Jangan dalam bentuk manusia diagung-agungkan atau disembah-sembah Yesus itu. Ngerti nggak? Berarti Di kamu saat itu. berarti Yesus bukan Tuhan toh? Dalam bentuk manusia dia pada saat itu. Iya, bukan Jangan Tuhan manusia dia. yang disembah gitu loh maksudnya. Yang pada saat dia jadi manusia di situ dia disembah. Siapa yang sembah dia? Ya umatnya lah maksudnya. Mana coba datangnya di mana? Mereka menyembah Yesus. Saya kan menjelaskan omongan abang itu. Iya kan Utusan, Yohanes 17 nomor 3 Yesus berkata cuma satu Tuhan yang benar. Ya. Aku bukan Tuhan. Gimana sih Anda ini? Bukan Tuhan di masa dia hidup pada saat itu. Karena dia dalam bentuk. Lo kata Lukas dia yang lahir Tuhan, kata Lukas 2 nomor 11. Kok kata gue Dia bukan Tuhan? Bang. Dia Nah. tidak punya bapak itu bang. Dia punya Yesus bapak itu Tuhan bukan? tidak punya bapak, Cuma Bang. satu kata bapaknya cuma satu Tuhan yang benar ya kata Yesus. Dia Yesus bukan Tuhan. lahir tidak punya bapak bang. Ngerti nggak? Allah Bapa gitu loh. Ih gimana sih Anda ini? Yesus lahir tidak punya bapak. Ngerti nggak? Iya, yang saya tanya bukan Bapak ini Tuhan. Saya nggak berbicara tentang bapaknya biologisnya enggak. Di situ kata Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, aku bukan Tuhan, aku hanya utusan. Betul nggak kata Yesus itu? Yohanes 17 nomor 3 atau salah Yesus? Gimana? Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal hanya satu Tuhan yang benar, dan aku Yesus hanya utusan. Itu Yesus salah? Kan dia kan ngomongnya dalam bentuk manusia bang. Ya dalam memang dia manusia. Karena dia manusia langsung atau Tuhan? menjelaskan Tuhan itu satu. Kau katakan dia Tuhan. Terus kau katakan dia manusia. Iya. Yang salah yang mana? Jangan disembah di saat dia posisi manusia. Ngerti nggak? Oh, jadi jangan disembah. Terus di mana dia posisi Tuhan ini? Dia kan udah nggak manusia lagi bang. Udah Siapa yang nggak manusia? surga, Nah, Bang. ini kan bicara waktu dia dilahirkan nih. Kamu nggak Bang. gimana sih? Ngerti nggak? Nah, Ini kan Yesus ini jadi saya Tuhan? jelaskan bang. Saya jelaskan. jadi ada di saat dia terima tidak nggak Tuhan, ada terima. di saat dia Tuhan gitu. Enggak kalian, ya kan? Yesus lahir itu rohnya Allah sendiri. Hah? Di dalam kandungan itu adalah roh Allah Loh, kata sendiri. Yesus bumi tak mampu menampung Tuhan, kata Yesus. Kok bagaimana? Gimana? Yang ada yang Tuhan di dalamnya, yang Tuhan itu yang mananya Yesus, yang Tuhan yang mananya Bang. Yesus itu. Bukan Apanya yang Tuhan di dalam Yesus? manusianya, Kau katakan Bang. kan Yesus manusia. Yang mananya Tuhan di Yesus ini waktu dia lahir? Rohnya, waktu dia di bumi? Bang. Nah, Rohnya. rohnya yang ada di dalam Yesus. Iya. Oh, itu Tuhan itu yang Tuhan ya. Tapi Jadi kata sini- Yesus bumi, tapi kata Yesus bumi tak mampu menampung Tuhan. Bagaimana itu? Salah Yesus lagi. Salah Yesus. Apa bang? Yesus salah. Yesus mengatakan bumi tak mampu menampung Tuhan. Kau katakan Tuhan itu ada di dalam Yesus. Yesus di bumi. Berarti Tuhan ada di bumi. Kata Yesus. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Kata Yesus. Bumi tak mampu. Wah, bumi tak mampu menampung Tuhan. Ayat berapa tuh bang? 2 Tawarik 6 nomor 18. Mana? 2 Tawarik 6 nomor 18. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Nah, ini ayatnya sendiri nggak tahu kok. Itu 2 Tawarik 6 nomor 18 kan kata Yesus, janganlah kamu menyangka, Matius 5 nomor 17, janganlah kamu Ya. menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi kan. Kitab para nabi Bang. Yesus berkata di situ, Bang. jangan ditiadakan Ya, ya. karena bumi tak mampu menampung Tuhan. Bang. Ya toh? Dengar ya. Udah Apa kan? lagi? Abang Iya, bahas sudah. tadi Tawarik kan. Saya nggak Iya. buka. Cuman saya lihat Tawarik. Itu Tawarik itu di perjanjian lama bang.
Iya belum kata ada Yesus kan Yesus, begini, Bang. Matius 5 nomor Di situ 17. nampak kalian bang Iya tunggu dulu. Yesus Belum berkata lahirnya begini. Yesus kalian bahas itu Yesus nggak Iya, Yesus nyambung. berkata begini di dalam kamu buka Matius 5 Nampak bang nomor sama 17. kalian Bentar dulu. satu jurus Gantian kalian kita ngomong cuma ngomong. bang. Gimana Kalian ini? Kamu mengambil bacain ayat-ayat saya. sebelum lahir Yesus. Iya, Yesus berkata begini menggabungkan kata-kata itu bang. makanya saya katakan di Nggak sini boleh kata gitu, Yesus begini Bang. saya sambung. Aduh. Nggak boleh gitu. Ya, Matius 5 nomor 17 Yesus berkata begini. Jangan Ujuk, lihat dulu. mempelintir bahasa bang. Nggak boleh. Yesus berkata begini, janganlah Di kamu perjanjian menyangka. lama saya udah ulang tadi. Janganlah Dengar kamu dulu. menyangka bahwa aku Yesus datang. ada. Jangan Yesus jadi ber- jangan dicak bahasa itu bang. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi berkata apa? Bumi tak mampu menampung Tuhan. Nah itu kan termasuk kata Yesus toh. Katamu bukan kata Yesus. Ya, lo kata Yesus Matius, buka Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Ditawari. Itu Loh, bang, nggak kitab boleh para gitu, nabi Bang. kan itu kata Yesus. Tidak ada bumi tak Tawarik mampu kata dia menampung bang, gitu, Tuhan. Bang. Berarti Nggak kamu boleh, sudah Bang. meniadakan dong itu kitab para nabi. Kitab para Jangan nabi dibahas, menjelaskan apa? ada Yesus. Kalian bahas itu ada bukan Yesus. manusia, Nggak bisa. bukan Bahasa anak Indonesia manusia. ini bang Santos yang bisa bahasa Indonesia ini Ya. bodoh bahasa Indonesia ini nggak ngerti dia susah. Kitab para nabi menjelaskan apa Keluaran 9 nomor 14 tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Itu kata Yesus kitab para nabi gimana sih ini? Yesus berkata Matius 5 nomor 17 Bang. jangan Ya, Bang. dunia Tidak ini tahu, untuk Bang. meniadakan Kalian tuh hanya kitab para nabi. Kitab para nabi ingin- bunyi apa? Memburukkan Tuhan aja bukan bang. anak manusia, bilangan 23 nomor 19, Sedangkan Hosea 11 nomor 9, Tuhan Tulis bukan di situ manusia. bang. Semuanya Gua jelas. tawarin sama Ada kamu buktinya. ini bikin tensi aja kamu ini. Kami ini Jangan hanya tanya. penerus saja bang. Sekarang Dan saya kami- baca Matius 5 Dan nomor kami 17 tidak itu hidup di pernyataan masa itu Yesus. bang. Dengar, kami tidak hidup Apa? di masa itu dan kami hanya mengikuti apa yang tertulis Oke. di Alkitab. Oke, kata Yesus, kata Jangan Yesus dipelintir, rupanya, jangan diganti-ganti, jangan rupanya, diubah-ubah, oke, nggak boleh, Bang. oke, ini kata Yesus. Di Oke, ini Al-Quran kata kalian Yesus. kalau diungkit-ungkit diubah-ubah Oke, kalian marah ini kan? kata Yesus ini saya tarik kata Yesus. Yesus berkata, rupanya Tuhan tidak bisa kamu lihat. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Karena ada yang melihat Yesus, betul? Yesus berkata Yohanes 5 nomor 37, rupanya Tuhan tidak bisa kamu lihat. Terjun bang Santos sudah terjun bebas dia. Bang. Terjun ya. Nah, ini pasien saya. Ya oke, kita sapa dulu ini yang baru datang. Selamat siang, selamat bergabung Ani. Ya Ani, selamat siang, selamat bergabung dari Islam apa Kristen? Ani, selamat siang, selamat bergabung. Ani, wah nggak ada pergerakan ya. Oke, kita turunkan saja. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, diajukan permintaan ya, bawa data, jangan lupa bawa akal sehat. Buat yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, ya silakan kalau mau tanya-tanya. Silakan. Itu tadi anak itu lagian diskusi, kencing aja masih dipegangin, belum lurus, pakai diskusi segala. Gini Pak Andi, itu kalau dogma yang berbicara udah begitu lah modelnya. Gak ada ilmu, dogma aja yang paham, imani aja. Saya dia jadi Tuhan. Aduh, Pak. Sosok Ya. menantang gerunda pula ini. Ibarat kata TV udah nggak bisa diselamatin semua, kabel-kabelnya udah putus, elko-nya udah hancur, LCD-nya udah amsyong, udah nggak bisa diselamatkan. Rusaknya udah parah dia tadi berusaha. Parah. Teraponya udah meleduk. Udah, mau diapa lagi? Mau dijual nggak laku? Mau diapain lagi coba? Dan deh. Itu ada pasien. Ada pasien tuh. Dapat yang lagi tuh. Oke, waduh, bang banget bang. Bang siapa nih bang Dande? Bang Dande dilihat dulu itu tuh. Aduh buset, ini lagi ngapain sih naik dokar apa ya? Berisik banget. Turunin lah. Lagi naik kereta. Naik Mana kereta. Ini seminggu keretanya. Lagi naik kereta Bang Dik. Ah, naik atau yang cerdas lah, jangan gabruk pikirannya kayak aduh gimana sih. Aduh, dipaksa Yang kita itu butuh pertama cuman satu, pandai bahasa Indonesia.
Jujur. Oke, kita sapa dulu Bang siapa nih? Sutresno. Selamat pagi, selamat siang, selamat bergabung Bang Sutresno. Islam Kristen Bang. Bang Sutresno. Bang Sutresno. Aduh, nggak ada yang sehat nih naik nih, aduh. Oke, kita turunin aja. Turunin aja moderator. Nggak jelas. Untuk teman-teman di bawah ya, ini kita siapkan dua ya buat teman-teman kita Kristen ya. Mohon maaf. Jadi untuk permintaan 2 slot ini buat saudara kita Kristen. Lanjut moderator. Iya. Silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi, ya silakan naik. Jangan lupa bawa data, bawa akal sehat. Yang lagi bingung ya, atau pura-pura bingung cari Tuhan, silakan kalau mau tanya-tanya. Ya silakan ajukan. Di sini tempatnya servis otak. Kalau ada orang otaknya lagi rusak, di sini tempatnya diservis dulu. Baik dah. Moderator tolong yang ketawa menghujat disepak aja ya moderator ya. Siap. Netizen kalau ada yang ketawa diblokir aja. Iya. Oke, sebentar saya mau share dulu ya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang ada berilmu gitu. Ini kita sapa dulu yang baru nang Pak John. Siang Pak John. Nih. Bumpa. Formal gitu modelnya. Oke, silakan teman-teman Kristen ya, 2 slot ya. Yang pengen nanya-nanya ataupun ditanya, silakan. Ya, moderator, tolong kalau yang di atas ada yang ketawa-ketawa langsung di-kick aja, moderator ya. Di bawah juga kalau ada yang diblokir aja. Siap. Tapi kan ketawa lah sebelum ketawa itu kan dilarang kayak gitu. Nah, kripto. Siang kripto. Ya, Oh, selamat siang Pak Kripto, selamat bergabung. ya, selamat bergabung juga. Silakan Teman-teman di sini noise dong. Nggak dilanjut. Silakan mau diskusi apa Pak Kripto, silakan. Iya, saya mau tanya ya. Setelah 700 tahun baru diungkapkan bahwa ada suatu penggelapan, ada suatu penyelundupan, bahwa Yesus itu diselamatkan, sedangkan orang yang pantas untuk disalib itu dinaikkan ke tiang salib. Kenapa baru 700 tahun diceritakan bahwa itu ada penyelundupan, ada penggelapan? Oke. Silakan. Jadi Yesus itu Bapak setujui dibunuh. Kalau saya percaya Bang sebagai orang Kristen, tapi Yesus itu seorang yang benar atau yang bersalah dia? dia bersalah Bang, dia berdosa. Oh, Yesus seorang berdosa. Iya, Tuhan iya, Yesus iya. itu berdosa. Iya. Coba tunjukkan di mana dosanya dia. Oh, Abang tahu lah, dia melanggar hari Mana Sabat. katanya dulu? Melanggar hari Sabat. Ya. Terus Ya. di mana perintah Tuhannya Musa itu membunuh orang yang benar dan tidak bersalah itu untuk mengampuni dosa itu? Mana? Oh, orang yang melanggar hukum Taurat itu, orang yang melanggar hukum Taurat itu begitu. Ada nggak orang datanya? Ya coba datanya di mana perintah Tuhan itu membunuh. orang kalau ini ya Perintah coba Tuhan ya. itu membunuh Ya. orang yang tidak benar, orang yang benar itu mana? Ya, Yesus itu melanggar ya. Yang mana perintahnya Baca itu Yohanes mana? pasal 5:18. Oh, melanggar apa dia? Oh, jadi Yesus Sebab- berdosa itu. Berdosa. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, ya. Meniadakan hari Sabat itu dibunuh, dirajam. Oh, jadi Tapi jadi juga- Yesus berdosa ya, makanya Iya, Tuhan berdosa. memerintahkan membunuh Yesus. Ada nggak itu Tetapi datanya? juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri.
Oh, jadi. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu harus dirajam. Orang Ya, itu berdosa. Ada nggak datanya Tuhan memerintahkan membunuh Yesus? Coba mana datanya? Tuhannya Yesus yang dikatakan Melanggar di hukum dalam- Taurat. Bukannya Oh, no, no. Tuhan. Sebentar Hukum dulu, Taurat Pak. itu siapa yang bikin? Iya, Yang satu-satu. bikin itu Musa Iya, dengan satu-satu. kawan-kawannya. Ya. Ya pelan-pelan, iya gantian. Matius 11 nomor 25 kan kata Yesus Tuhan itu Bapa pencipta langit dan bumi. Mana perintah Bapa itu membunuh Yesus coba? Mana? Di data mana? Hukum Taurat. Loh, kan ini Melanggar hukum berbicara Taurat. pembunuhan Yesus. Harus ada dong pernyataan Melanggar Yesus. hukum Taurat itu dosa. Melanggar hukum negara RI adalah pelanggar Yang pidana. saya tanya, mana perintah Tuhannya Yesus itu untuk membunuh Yesus? Karena Yesus yang diperintahkan Yesus untuk itu membunuh- punya Tuhan lain lagi, namanya Bapa. Iya, mana Kalau perintah Bapa itu membunuh Yesus? Coba. tidak nggak? ada, yang Hah? ada itu adalah hukum Taurat. Lo nggak ada, terus dari mananya ini Yesus mau dibunuh? Dari hukum Taurat, bukan dari Perintah Bapa. siapa itu? Perintah Imam Kayafas atau perintah Tuhan? Perintah Rencana Imam Tuhan, Kayafas hukum atau Taurat Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Hukum Allahnya Musa. Kan ini kita tarik ke perjanjian baru nih. Mana Nggak ada perintah perjanjian Tuhannya baru. Yesus? Kan ini kejadiannya Yesus sudah ada nih pembunuhan Yesus, berarti ada oknum Yesus. Nah, sekarang perintah Tuhannya Yesus membunuh Yesus mana? Tidak ada, adanya hukum Taurat yang nggak ada perintahnya. hukum Kalau tiba-tiba Taurat mau itu membunuh Yesus, dilanggar. Anda menyetujui. Hukum Gimana sih Taurat Anda ini? dilanggar, maka itu disebut orang berdosa. Nah, berarti tidak ada perintah Tuhannya Yesus untuk membunuh Yesus kan? Tuhannya Yesus Bapa, Tuhannya Iya, ada Tuhan. nggak perintah Bapa membunuh Yesus? Tidak ada dari Bapa, tidak Terus ada. kenapa Anda Tetapi mengiyakan dia membunuh dirajam. Yesus? Dia kenapa ditangkap? Karena ditangkap oleh ahli-ahli kitab, penjaga-penjaga Taurat. Iya, tidak ada perintah dari Bapa membunuh kan? Tidak ada, tidak Nah, terus ada. Anda mengatakan apa tadi? Lantas yang Anda membunuh Yesus mengatakan itu Tuhannya siapa? Yesus itu Yang membunuh Yesus adalah hukum Taurat, ahli-ahli kitab Farisi Saduki. Ya, dia berarti tidak ada perintah. memerintahkan agar Yesus dihukum mati. Berarti bukan perintah Tuhan kan? Bukan perintah Bukan dari perintah penjaga Tuhan. Taurat. Yang saya Karena tanya, dia mana perintah berdosa, Tuhan dia membunuh melanggar Yesus? hukum Taurat. Kau katakan tadi melanggar hukum Taurat, berarti melanggar Iya. hukum Tuhan. Tuhannya Yesus. Nah, Tuhannya mana- bukan Yesus, Tuhannya adalah Bapa. Namanya Yahweh. Iya, mana perintahnya Adonai. itu Yahweh itu membunuh Yesus? Ada tidak? Dia Bukan memberikan itu. hukum Taurat. Siapa Hukum yang Taurat melanggar itu- hukum Taurat hukum dapat Taurat sanksi, itu- dapat Iya. hukuman. Hukum yang dibawa hukum Taurat itu dibawa naungan Tuhan kan? Tuhan siapa? Mana perintah Tuhan itu Yahweh. membunuh Yesus? Yahweh. Ya Bukan Yahweh, Bapa. Yahweh ke atau Bapa kan sama toh situ. Mana Beda perintah Bapa dengan Yahweh. Aduh, berarti tidak ada perintah Bapa untuk membunuh kan? Karena Tidak dia ada. orang untuk membunuh toh. Tidak ada. Yahweh punya hukum. Taurat itu punya hukumnya Yahweh. Bang Kripto aja bang, ini Bang Santos. Coba Anda baca di Yohanes 5:45 Bang Kripto. Harus kita menghadap dalil. Coba baca Yohanes 5:45 Bang Kripto. Coba buka. Anda punya Bible di situ buka. Di Yohanes 5:45. Nggak ada Bible, tolong bukakan buat saya. Oh, begini, bahasanya begini ya. Simak baik ya, Bang Kripto ya. Di sana. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Maka kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Itu kata Yesus. Kenapa Anda menyangkali, Bang Kripto? Nggak ada urusannya dengan ayat itu. Dia melanggar hukum Taurat, harus dirajam. Si Anda kok menyangkal perkataan Yesus? Yesus melanggar hukum Taurat, harus dirajam, harus dihukum mati. Mana hukum mana yang dilanggar? Mana hukum mana? Galatia 3:13 itu hukum mana yang dilanggar? Mana? Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Pak Allah. Kripto. Ya Pak Kripto dengarkan ya. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Yesus Taurat. tidak pernah mengajarkan sunat. Tunggu, Yohanes kutuk. pasal 7 ayat 22. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Kita itu Yesus dan yang diajak bicara. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Musa memberimu sunat, sebenarnya itu bukan dari Musa, tetapi dari nenek moyang, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Terus kenapa Yesus disunat? Yesus disunat pada waktu dia masih umur 8 hari.
Itu yang Bukan atas disunat. kemauannya sendiri. Ya itu yang disunat manusia atau Tuhan yang disunat? Manusia, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Oke, Yesus bukan Tuhan. Pintar Yesus dia, bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Dia manusia. Terus Yesus kalau Yesus bukan Tuhan, Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Ya. Yesus. Loh, katanya Yesus bukan Tuhan. Tuhan saya Kurios, penguasa. Gimana ini? Yesus Iya, bukan Yesus Tuhan. bukan Tuhan. Dengerin dulu nih. Yesus bukan Tuhan. Diam dulu bentar. Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhanmu Yesus, betul? Aduh. Oh ya, saya ada telepon. 11-12 semua sakitnya tuh di sini. Gimana ceritanya itu? Yesus bukan Tuhan. Tuhannya Yesus. Tapi yang anehnya di sini Bang, dia bantah perkataan Yesus. Susah juga nih Pak Gertunya. Orang sudah mengatakan Yesus tidak akan hukum Taurat, malah dibantah lagi. Aduh, parah. Makanya orang kayak gini yang terlalu banyak kasih dalil, main logika aja. Oh Yesus disunat, nah ya udah kena di sana nanti, pasti berkelit-kelit di situ. Gitu. Yesus bukan Tuhan, Tuhannya Yesus. Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhannya dia adalah Yesus. Loh, berarti Tuhanmu bukan Tuhan. Mana sih lo? Ya, sambil menunggu ini ya Bang CJ cowok jahat ya. Ya, selamat siang, selamat bergabung dari Kristen apa dari mana ini coba? Dari Danom. Ya, dari Danom mana, Bang? Saya dari Tritunggal, Pak. Masuk Pak Santo. Nah, Pak Santo silakan. Jadi tadi Pak siapa namanya cowok JHT ini, cowok jahat. Itu tadi Bapak mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhannya Yesus. Gimana itu? Coba Anda jelaskan ini. Ya. Kami yang sadar jadi gila ini kayaknya. Lanjut. Sorry, maaf ya. Tadi ada telepon. Gimana? Yesus bukan Tuhan. Tuhan saya. Tadi lo, kalau Yesus bukan Tuhan, Tuhanmu siapa? Tuhan saya ada dua. Ya. Oh, Tuhannya dua. Tuhan saya ada dua. Yang pertama siapa? Yang lain Yang dulu. satu itu Tuhan, namanya Yesus. Yesus. Yang kedua? Yang namanya Tuhan itu adalah Bapa. Oke, jadi Tuhanmu dua. Baik. Ya. Kalau Tuhanmu dua, siapakah Tuhannya Maria? Apa? Kalau Tuhanmu dua, Maria Tuhannya berapa? Saya tidak bertuhan Maria. Saya bertuhan pencipta, namanya Bapa. Enggak, Tuhan ibundanya Yesus siapa? Enggak tahu lah, tanya Enggak aja tahu, sama Maria ya nggak sendiri. apa-apa. Daripada saya tahu, mending nggak tahu ya. Ya, betul. Santo, ambil Santo. Nah, jadi Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Tuhan bukan Bapa. dua nih. Tuhannya Yesus siapa? Bapa, BAPA. Oh, berarti Tuhannya Yesus Bapa. Ya. Berarti yang lebih dahsyat Bapa daripada Yesus ya? Iya, lebih keren. Tapi kamu yang Lebih tinggi. mentuhankan Yesus gitu ya? Ya. Tapi Yesus nggak pernah mengaku Tuhan loh. Hah? Yesus nggak pernah mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan sebagai Kurios, penguasa, Dia Tuhan. Tuhan dan Tuhan kan beda toh? Iya, beda. Beda kan? dong. Berarti dia tak Beda. pernah mengaku Tuhan toh? Ya, saya adalah Tuhan. Iya bukan Tuhan toh? Kok kamu mengatakan dia Tuhan? Ya, Tuhan itu dalam KBBI itu Tuhan. Itu KBBI salah terjemahan. Tuhan dalam KBBI itu yang wajib disembah. Ya, itu KBBI sembah aja sama KBBI batu. disalahin segala. KBBI salah terjemah. Tuh, KBBI salah. Masalah KBBI salah. Ya, Ya. yang benar yang mana? Malaysia Yang benar- yang mana? Benar. yang benar Malaysia, kripto. bahasa Malaysia. Yang benar kripto. Ini, coba Bapak, ini dulu Bapak sakit enggak ya? Enggak sakit ya? Enggak ya? Sakit saya. Kristen sakit. Coba Kristen coba sehat. Iya. Coba kita ke cowok ini dulu, cowok jahat ini. Ini gimana tanggapan Anda ini? Ya, Siapa ini? silakan cowok jahat ditanggapi dulu. Pak Kristo ini keliru tentang kekristenan. Jadi Bapak dan Anak itu memiliki kepribadian seperti yang dikatakan Yohanes 10. Bapak saya memberikan contoh sederhana aja, seperti contohnya salah ini satu, tapi Satu. dalamnya isinya Entar tiga. dulu. Yohanes 10:30, Yesus dan Bapa satu ya? Iya. Sejak kapan dia menyatu?
Sejak dia berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Bukan itu. Anda yang membawa data Yohanes 10:30. Aku dan Bapa Iya. adalah satu. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Ya, sejak dia berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Menyatunya melainkan menyatunya mulai dari mana? itu kan dia dari, abang baca aja dari Yohanes 1 sampai 14. Lu tahu nggak Yesus datang ke muka bumi lewat mana? Iya, paham, sebagai manusia ya tetap dilahirkan dari manusia gitu. Ya, Tetapi oke. kan dia tidak memiliki Waktu di bapa. dalam kandungan Yesus dan Bapa menyatu nggak? Itu kan firman, Bang, firman. Kok firman Ini lagi? masih bagian Anda dari sendiri dirinya, dengerin gitu. dulu. Anda sendiri yang bawa data. Aku dan Bapak adalah Iya, satu. bawa data. Nah sekarang saya tanya, waktu di dalam kandungan data ini berlaku atau tidak? Jawab. Ya berlaku karena dia Berarti Bunda sebagian Maria, daripada Bapa. udah diam. Berarti Bunda Maria pernah mengandung Yesus dan Bapak, betul? Maksudnya bukan mengandung Bapa, Bang, sebagian dari esensi Bapa. Katanya itu Yesus ada dan pada Bapak Yesus. satu tadi. Abang nggak memahami kalau kita berbicara Ada sendiri yang ngomong, kok saya nggak paham kalau yang ngomong gitu loh. Nah saya Iya, ulang kalau lagi. kita berbicara hakikat ketuhanan, Saya ulang kita nggak lagi. bisa menggunakan logika, Bang. Saya ulang lagi, Yesus dan Bapa menyatu, betul? Maksudnya menyatu dalam esensi, Bang. Bukan Esensi Bapa itu itu apa? menjadi Menyatu. Apanya yang menyatu? Apanya yang menyatu? Silakan. ya firmannya itu menjadi daging. Paham tidak? Itu menyatu atau tidak itu? Dia nyatu, just Ya secara udah, jasmani. baik, saya dia kasih lagi nyatu. data. Maksudnya Ya, begini, ya udah maksud- diam. sebentar, Saya kasih data. Ini selalu Waktu dipotong-potong Yesus gimana, Bang? diam. Waktu Selalu Yesus begini kalau dibaptis, diskusi, dengerin. Waktu Yesus dibaptis, apakah menyatu dengan Bapa waktu Yesus dibaptis? Iya, mereka satu hakikat. Satu Waktu Yesus kepribadian. dibaptis Bapa ada di mana? Abang berbicara kekuasaannya, Bang. Enggak sebatas itu keberadaannya, kekuasaannya, Bang. Yesus. Bukan berarti yang di surga itu kosong. Saya tanya. Kalau dia turun ke bumi bukan berarti yang di surga kosong. Saya tanya, Seperti ibarat- waktu Yesus sebentar. Kalau ini Ibarat ditanya abang, apa jawab apa? Kenapa ya Kristen begini mabok ciu semua baru kamu nanya? yang tidak memahami lawan debat kamu, Ya, pemikiran kamu makanya saya terbatas. tanya baik-baik, dengerin nih bahasa Indonesia nih. Ini membatasi ini jawaban saya. Itu Iya, bagaimana makanya coba? dengarkan dulu baru Ini Anda jawab. diskusi, Bang. Saya Karena saya harus mendengarkan tapi abang. nggak Sementara mendengarkan penjelasan saya belum selesai. pertanyaan. Dengarkan dulu. Penjelasan baru saya belum Anda. selesai, Bang Andi. Anda Masa saya Anda dulu udah yang langsung merokok? ngomong, habis ini baru Anda dengarkan baik-baik ya. Ini saya kasih data, oke? Adalah kamu aja yang ngomong. Saya kasih datanya ya. Yesus ada di bumi dibaptis. Matius 3 13 sampai 17. Yesus di bumi dibaptis. Ada suara Bapa di surga. Pertanyaan saya, waktu Yesus dibaptis, apakah Bapak dan Yesus menyatu? A. Menyatu, B. Tidak. Silakan bicara sampai puas. Monggo, begitu dong. Kan sudah saya katakan, kalau seandainya batu dipecahkan, kan ada bagian dari batu itu, gitu. Bukan Tanya Bapak tentang itu batu langsung siapa sih? Nah, ini Saya kan nanya mau batu loh. dipotong. Makanya abang mau ini apa penjelasan saya ini diterima atau tidak, itu hak abang gitu. Tapi saya nggak nanya abang batu saya. loh. Biarkan dulu saya memberikan poin Ya terserah lu dah. Punya Prof. Andi gini, di kala mana Yesus dikatakan firman telah menjadi manusia, kenapa Yesus masih mendengar firman yang dari langit itu? Gitu loh. Kan dia sudah jadi firman yang menjadi manusia, kenapa masih mendengar itu? Kekuasaan Bapak nggak sebatas itu, Bang. Kekuasaannya nggak sebatas itu. Masa yang di surga kosong kan tidak. Maksudnya Saya gini ya, nggak bicara- saya kasih contoh sederhana aja, Bang. Kasih contoh sederhana. Ini salah, salahnya satu. Abang mengatakan salahnya satu. Saya nggak Tapi dalam berbicara isinya Tuhan tuh Yesus tidak. nih. Katanya firman itu telah menjadi manusia, katamu kan? Yohanes 1 nomor 14 toh. Kenapa dia masih Maksudnya- mendengarkan firman kalau dia itu firman Logos Tuhan yang itu, telah menjadi manusia? logos itu saking kekuasaannya Tuhan itu bisa berbuat apa aja untuk logos itu firman itu menjadi daging. Artinya Nah, sebagian terus- dari dirinya tuh, sebagian Nah. ini saya nih ya, sebagian dari diri saya tuh bisa saking kekuasaan saya tuh bisa menjadi daging gitu. Yesus berkata, aku berkata-kata atau aku berfirman bukan dari diriku sendiri, tetapi Tuhan yang memerintahkan aku. Kalau dia itu firman menurut Yohanes, ya toh? Maunya Menurut Yohanes, kenapa enggak, dia maunya harus menerima kalian aja firman? yang benar gitu. Sementara kalian membantah Bible kami, maunya pendapat Bukan kalian aja yang kami yang dibenarkan. menunjukkan. Hilangkan dulu ego kalian. Kalau naik ke koma-koma itu hilangkan dulu ego kalian.
terima dulu pendapat orang lain. Kalian bisa membantahnya gitu dengan tuduh-tuduhan kalian ini gitu. Maksudnya Bukan. gitu loh. Datamu yang menuduh Anda, pernyataanmu, Data saya. datamu Saya mengatakan. mencari kebenaran di Bible, sementara Anda kan mencari kesalahannya. Yang mana yang baik sebenarnya? Halo, Saya atau Anda gitu? Anda Saya sebenarnya mengimaninya. Anda sebenarnya kelahi dengan Bible Anda, bukan dengan Ya, kami. kok berkelahi dengan kami mempercayainya dengan mengimaninya, sementara Anda mencari kesalahannya. Yang benar salah Sekarang saya saya atau tanya ke Anda? Anda, waktu Yesus berkata, aku berfirman bukan dari diriku sendiri, aku diperintahkan untuk menyampaikan firman. Katanya dia firman menurut Yohanes. Makanya pernyataan Yesus tidak ada mengatakan akulah firman yang menjadi manusia. Anda nggak secara eksplisit Gini Yesus aja, begini berkata. aja bang. Ini buat yang percaya, buat yang percaya aja, nggak percaya ya udah gitu. Tunggu dulu, Ada yang itu saya tanya loh. ada nggak? Kamu jujur, ada nggak secara eksplisit Yesus berkata aku adalah, ini perkataan Yesus yang saya tanya, ada nggak? Karena di dalam Bible Anda kan ada banyak pernyataan Yesus, kan gitu. Karena Yesus berkata aku memiliki kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana kesaksian Yesus yang lebih penting daripada saksinya Yohanes ini mengatakan aku adalah firman yang telah menjadi manusia. Kok loncat-loncat dan ya lebih penting kesaksian Yesus loh. Gimana ya bang? Yohanes kan muridnya. Udah ngopi. Dan saya katakan Bible ini buat yang percaya aja. Bagi yang nggak percaya ya udah silakan, itu terserahmu gitu. Jangan kamu mau bolak-balik pun nggak akan, orang nggak akan tergoyahkan imannya gitu bang. Tapi begini bang, nggak boleh Anda bicara begitu. Ini kan kita bahas Loh, teologi. ini kitab saya loh bang, saya mengimaninya bang. Masa abang menyuruh saya membantah kitab saya sendiri? Ya enggak lah, Anda juga salah bicara kalau begitu. Ini kan konsep teologi, ilmu ketuhanan gitu loh yang kita bahas ini. Begitu bang. Enggak, saya tahu bang, endingnya abang ingin kami membantah Bible kami sendiri gitu. Sementara Bukan udah tertulis membantah, sesuai dengan tertulis 1500 tahun kami tidak bisa menyangkal itu gitu. Tidak bisa membantah hal itu. Karena udah tertulis Tadi ada demikian gitu. Nah gini di situ gini ya, saya tanya ini, di mana secara eksplisit Yesus berkata, aku adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Secara eksplisit ada tidak jujur? Ya abang baca aja dari Kejadian sampai Wahyu, pasti kan ada itu. Makanya berarti Mana? abang belum membacanya berarti kan gitu. Lah mana Intinya abang belum membacanya. Nggak ada pernyataan Yesus yang mengatakan nggak ada. Yesus mana coba? Mana Yesus berkata Ya itu aku bukan guru adalah dan firman. Tuhan. Ini kan di dalam Bible Anda ada pernyataan Yesus. Iya ada guru dan Mana, coba? Tuhan. Maksudnya Coba gimana ya tunjukkan. bang? Coba tunjukkan. Kalau Anda bisa tunjukkan Yesus berkata, Oh, kami nggak bisa menunjukkan bang, karena kami udah dibilang Ya, jangan coba, berikan kalau Anda bisa mutiara menunjukkan, kepada ya, saya kedua. kalau Kami Anda gitu, bisa kami nggak bisa menunjukkan data, sembarangan ayat-ayat kami satu gitu. lah, Bung. Karena Anda nanti ini akan kayak diinjak-injak cewek. ayat itu. Kamu ini kayak cewek, kamu lahir mulut duluan ya? Kalau saya mulut duluan. Masya Tapi saya tanya, Allah. kamu lahir mulut duluan atau kepala duluan? Gitu. Kami ngomong dilarang satu-satu. memberi ayat, kami dilarang memberi mutiara-mutiara kepada B2 gitu. Itu bukan Gini, penghujatan bang, susah meyakinkan bukan penghujatan, lalat. tapi memang benar bang ada ayatnya Susah seperti itu meyakinkan bang. lalat kalau sampah itu lebih baik daripada nah itu. Jadi susah meyakinkan lalat. Itu sebenarnya yang poin yang tepat. Ya gimana? Susah Kami udah meyakinkan keyakinan lalat. kami udah betul, Kalau abang sampah itu lebih goyakan. baik daripada- Keyakinan kami udah benar, abang Jangan pelintir. bahas kata-kata Gimana mutiara, coba? nanti saya tembak dengan kata-kata mutiara kamu bingung. Yang saya tanya, kamu tunjukkan data di mana Yesus berkata, aku adalah Abang minta firman tunjukkan Tuhan kan? yang Abang minta tunjukkan kan? manusia. Saya tidak diperbolehkan menunjukkan ayat sembarangan karena ada ayatnya, jangan berikan mutiara kepada B2 gitu. Karena akan diinjak-injak sama mereka gitu. Loh, kamu yang makan B2 kok. Ya Kamu kasih yang sama makan saya B2, ada ayatnya ayatnya. loh. Ja, bukan kami. Kasih saya kripto bukan Moderator babi. izin, moderator Bukan izin, moderator izin bentar, moderator izin bentar. Saya aja. Ya, bentar Pak Kembuan. Kita tes dulu. Nggak ada kembuan di sini, nggak ada kembuan. Ya, cowok JKT. Halo monitor, cowok JKT. Ya bang, Tuhanmu berapa, Bro? tetap satu bang. Tuhan tuh tetap Tuhanmu satu. satu. Cuma pribadinya ada siapa tiga. namanya? Namanya siapa? Kalau Bapak, kalau Musa mengatakan Tiffany atau bisa dibilang YHWH. Karena di masa Musa tidak ada kata Allah Subhanahu wa SWT, nggak ada. Musa nggak pernah mengatakan Allah SWT gitu di Bani Israel pun tidak mengenalnya gitu. Aku pertegas Ya. sekali lagi, Tuhanmu satu.
Ya, Namanya siapa? tapi namanya banyak bang. Loh, Namanya siapa? ya kami percayalah Bapak. Bapak. Terus? Ya udah, satu. Oh, Bapak. Satu. Yesus Tuhan bukan? Yesus Mesias alias juru selamat untuk keselamatan umat bagi yang percaya. Bukan Tuhan. Dia dikatakan Tuhan karena tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kami tidak pernah bersujud. Kami hanya berdoa agar sampai kepada Bapa. Dan Tuhan juga. Yesus Tuhan juga. ada ayatnya bang. Barang siapa melihat aku, maka ia melihat Bapa. Jelas, Iya. karena Bapa tidak dapat dilihat, bahkan suaranya tidak dapat didengar. Iya, Pikir, Bapak tidak jangan bisa di toilet. Bapak tidak bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Yang aku tanya, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan sebagai Yesus itu sebagai juru Oke, selamat Tuhan. untuk umatnya. Bapak adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Tuhanmu ada Loh, berapa? dipelintir lagi. Yesus anak manusia alias Mesias. Mesias itu apa? Yang diurapi. Seorang Iya, anak dia Tuhan bukan. bermuka. Dia Tuhan bukan. Ya kalau bagi yang percaya dia Tuhan. Nah, Bapak Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Dia tetap satu. Nah, satu. Udah, nggak sehat kamu ini kayaknya. Kalah debat. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Aku tanya Tuhanmu ada berapa? Ini bagian Kau percaya jawab aja, satu, kan Bang. sengkle otakmu. Gini. Tengok, pahami. Saya kasih contoh sederhana buat abang ya. Ini salah satu, tapi isinya 3. Kalau dibagi-bagi tetap ada 3 kan. Tapi kok dijadikan satu, ya tetap satu dia. Udah turun. Gabrul kau. Berhitung saja tak bisa kau sok-sokan bicara agama, bicara Tuhan. Turun aja lah, belajar dulu. Lanjut. 1, 3, 1. Saya bisa hitung 1 tambah 1 3. Karena di 1 Korintus 8 nomor 6 udah jelas loh bilangan angka. 1 Allah yaitu Bapa, 1 Tuhan yaitu Yesus, kayak gitu. Nah, setelah ditanya Bapa Tuhan, 1 Tuhan ya Bapa, oke. 1 Tuhan yaitu Yesus. Nah, ditanya ada bilangan 1 di situ. Ada berapa Tuhan? 1. Padahal 1 Bapa, 1 Tuhan. Berarti iya 1 jadi berapa dong? 1 tambah 1 2 lah. Katakan 1. Nah, ditanya lagi, satunya yang mana? Yang Yesus. Terus Bapak bukan? Ini teman-teman kita ini, aduh. Saya kripto. Sakit 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Sekarang gini, 1 Korintus 8 nomor 6, 1 Allah yaitu Bapa. Kata Yesus Bapa itu Tuhan. Kata Paulus Yesus juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Karena ada bilangan angka situ 1. Ada berapa di situ? 2. Kalau Pak Kripto ya jelas 2 Tuhannya kan? Belajar dulu, jangan pura-pura nggak tahu. Kurios sama teos itu bedanya apa? Nah, Pura-pura Kurios Tuhan, tidak ya toh. tahu. Teos Hah? Tuhan kan? Tanya Berarti KBBI. jelas Yesus bukan Tuhan toh? Yesus itu penguasa Tuhan. Penguasa apa KBBI dia? bilang Tuhan. Ya dia penguasa KBBI apa? bilang Tuhan. Iya penguasa apa? KBBI. Penguasa mananya? Apa? Sementara Bapak itu Tuhan juga, penguasa langit dan bumi. Yesus penguasa di Iya. alam mana? Coba Di alam. datanya di mana? Dia di Nah, alam penguasa mana? mana dia? Mana datanya? Penguasa apa dia? Ya, penguasa kecil-kecilan. Bapak kata Yesus penguasa. Tuhan itu kan kau katakan itu kan Tuhan itu gelar penguasa. Nah, Iya. Bapak di situ Matius 11 nomor 25 penguasa langit dan bumi. Yesus Iya. juga dikatakan Tuhan, penguasa katanya. Iya. Penguasa mana? Penguasa kecil-kecilan. Ada nggak datanya? Penguasa Papa penguasa pabrik, tetapi Yesus penguasa eceran. Astagfirullah. Jadi kita ini ya maklumi aja teman-teman kita Kristen ini. Masalahnya untuk apa ya? Untuk Biblenya itu ya memang kesana kemari jawabannya karena ya data yang di Bible nggak bisa untuk
apa ya, menjabarkan terlalu jauh karena data satu mengatakan A, data satu mengatakan B. Nah gitu, jadi begini ya teman-teman. Itu gara-gara KBBI. KBBI itu yang bikin racun. Iya, meracuni. Ya, bikin bingung. Bukan bingung ya. Iya, KBBI apa LAI? sama-sama dua-duanya. Sama-sama dua-duanya ODJG. Wah, balik. Aduh. Jadi memang Yesus bukan Tuhan Pak ya, menurut Yesus kan? Gitu. Ya, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Udah makan Tuhanmu belum? siapa? Hah? Tuhanmu siapa? Aduh, aku mabuk tanya melulu begini. Katamu tadi Tuhanmu Yesus. Iya, mabok nih. Kayak sufi, suruh muter-muter terus muter. Udah, saya tidak menuhankan Yesus. Oh iya, memang Yesus bukan Tuhan, hanya utusan kan? Iya, utusan dia. Tapi kenapa berarti Bapak kalau sudah tidak mentuhankan Yesus, Bapak sudah bukan Kristen lagi, sudah tidak mengikuti ajaran Paulus. Berarti Makanya saya jadi Kristen sakit, yang lain sehat, saya sendiri yang sakit. sudah bukan Kristen masih ada. lagi kalau Kristen itu, yang ikut ajaran Paulus itu Yesus itu Tuhan. Berarti Ya, Bapak sudah keluar dari Kristen ya, sekarang sudah bukan Kristen, sudah ateis. Kristen dong, saya tetap Kristen. Kalau Kristen yang tertulis Yesus Tuhan, Bapak sudah mengakui Iya. Yesus bukan Tuhan, masih. Ya benar itu tergantung kumpulannya. Kalau 100 orang bilang kalau 99 orang bilang salah, padahal yang satu itu benar, yang satu itu yang salah. Iya Ya. kan Bapak mengakui Yesus bukan Tuhan, tetapi Bible Bapak menuliskan Yesus Tuhan. Berarti Bapak sudah bukan penganut Kristen lagi, betul ya? Sudah Kalau tidak Bible-nya mengimani benar, Bible cuman lagi, kan? terjemahannya salah kalau Indonesia. Ya, tapi kalau yang benar itu Bible-nya, yang nggak benar itu pahamnya. Nah, terus kalau Oke. orang yang sudah mengimani itu sudah mati, mengakui bahwasanya yang tertulis itu gimana dong? Nggak Penghakiman Tuhan. apa-apa, yang penting perbuatannya Yesus. Lantas masa saya bilang istri saya masuk neraka? Yang penting dia baik. Bukannya dia salah jadi yang ibu. dari LAI ini KBBI, gimana sih? Tapi Iya, mereka sudah salah. membaca itu meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan, sementara Bapak mengatakan dan Yesus pula berkata aku bukan Tuhan, kayak gitu. Gimana itu ceritanya? Iya. Biarinlah. Biar masuk neraka Yang ya. penting itu perbuatannya baik. Ya. Loh, Biar kalau dia perbuatan menyembah batu ateis atau juga dia yang tidak orang. bertuhan, banyak yang berbuatan baik yang mereka lakukan. Iya, yang penting perbuatan, ya kan? Loh, perbuatan terus sekarang perbuatannya baik, tapi dia menyembah pohon pisang. Al-An'am 108. Janganlah Perbuatannya kamu baik, memaki tapi dia sesembahan mentuhankan yang pohon mereka pisang. Masuk sembah neraka nggak dia? Saya tanya dulu. selain Allah. Oke, saya tanya dulu. Dengar ini ayat suci ini, Nggak ayat suci, nyambung di dengerin. situ, Pak. Pak, Nih nggak saya mau nyambung. baca ini Al-An'am 108. Nggak Janganlah nyambung kamu di situ, memaki Al-An'am. sesembahan yang Nggak mereka nyambung. sembah. Ini Ya, kan kita mau berbicara orang baik. Oke, dia ini baik. Tetapi semasa hidupnya sampai dia mati, dia mentuhankan dia tuannya pohon pisang. Dia masuk neraka Iya, apa nggak apa-apa. Nah, nanti dengar nih, baca nih, dengar ayat suci nih ya. Sadaqallahul Adzim nanti ngomong ya. Ya, nggak Janganlah kamu nyambung. memaki sesembahan yang Saya mereka tanya sembah dulu, selain Bapak. Allah. Orangnya ini Karena mereka perbuatannya nanti baik. akan memaki Allah Tapi dia dengan melampaui bertuannya pohon batas pisang. Saya tanpa tanya dulu. dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka Ya, apa tempat yang telah kembalinya mereka orang yang beriman kerjakan. di Islam itu kepada Tuhan Allah, Sadaqallahul kan gitu. Adzim. Yang saya tanya, orang ini berbuat baik sampai mati tapi Tuhannya pohon pisang. Dia masuk neraka apa surga? Tuhannya pohon pisang loh. Nanti Tuhan yang sebenar-benarnya akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Mencari Tuhan yang sebenarnya Bukan apa yang telah mereka pahami. bukan cuman berdasarkan perbuatan baik, tetapi Tuhan yang sebenar-benar Tuhan nggak disembah. Yang disembah bukan Tuhan. Tuhan Itu yang sebenar-benarnya tidak minta apa-apa dari manusia, tidak minta sembahan,
tidak minta perbuatan baik, tidak minta pengakuan. Tuhan coba itu tangan tidak dulu, perlu Bos. apa-apa dari manusia. Ya. Bos. Allah itu tidak miskin, tidak minta-minta, ya, dia cukup, ya, tidak menuntut. Allah itu dia berbahagia. Nggak Ya, ada. tidak kurang, Mana sembahlah tidak aku lebih. dalam Bibelmu sembahlah Allah saja. Disuruh disembah itu Allah. Enggak Mana ada, saya tidak menyembah siapa-siapa. Matius 4 nomor 10, sembahlah Allah Kripto saja. tidak menyembah Itu siapa-siapa. Kripto menyembah dalam roh dan kebenaran. Duh, sakit pula ini Kristen ini. Kripto menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini sakit. Aduh. Ya. Coba kamu ini, Bos. Atau moderator sakit ini Makan Pak ini. makan panadol ya, makan panadol. Aneh. Manusia Ya. cuma berdasarkan landasan perbuatan baik, sementara bertuhan nggak ada Tuhan yang benar. Mana ceritanya? Ya, kripto sakit. Bingung kan? Nggak bingung, Bapak Tuhan. yang sakit, bukan saya yang bingung. Ya, saya sakit. Saya udah ngaku saya orang sakit. Ya. Kenapa nggak Jadi berobat, Pak? Tuhan yang benar tidak minta apa-apa. Ya. Tuhan yang benar minta disembah loh. Datamu ada. Tidak, itu Tuhan nggak benar. Itu Nggak, Tuhan yang datamu ada, sembahlah kekurangan. aku. Sembahlah Allah kata Yesus. Nah, itu Gimana bukan sih? Tuhan. Itu bukan jadi Tuhan. Yesus, berarti Yesus berdusta. Iya, berdosa kalau dia suruh sembah kepada satu entitas. Yesus itu menegur Berdusta. orang. Ya, Yesus berdusta. bukan berdusta. Bapak tadi mengatakan Yesus berdusta, gimana sih? Yesus mengatakan sembahlah Allah. Bapak mengatakan Nggak Yesus ada. bohong. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yo, Matius 4 nomor 10, sembahlah Allah, gimana sih? Tidak ada. Sembahlah dalam roh Baca dan Matius 4 kebenaran. nomor 10, Bagaimana sembahlah Allah menyembah? saja. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Matius 4 nomor 10 itu Yesus berdusta nggak di situ? Ya, pokoknya itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saya menyembah dalam Iya, roh dalam dan roh dan kebenaran kebenaran. ini. Roh itu ada di dalam diri manusia. Ya toh? Bukan nyembah roh, bukan menyembah makhluk roh. Menyembah roh dan dalam roh itu artinya memuliakan, menghormati, mengikuti, mentaati. Ya, dia yang bersifat roh dan benar. Ya udah ngomong aja sendiri Pak, saya diam. Ya, dia itu bersifat roh dan hidup harus dalam kebenaran. Ya, gitu. Tadi dulu. Oke. Ini udah nggak ada obat ini. Ini udah komplikasi ini. Pak Kirti umur berapa Pak? Hah? Umur Saya berapa? 73. Udah bisa kembali ke jalan yang benar lah. Udah Pak, saya udah dapat hidayah. Tenang aja. Iya, gimana sih Pak kalau firman Tuhan itu terus berkontradiksi kayak gitu kan? Iya. Iya, makanya kembalilah kepada ajaran yang fitrah. Gitu. Oh, saya nggak perlu kembali. Saya udah dapat hidayah. Oh, udah dapat hidayah. Izin Bang Santo, boleh izin nggak Bang Santo? Boleh Lanjut komennya lanjut sama. Pak Fari. Iya, saya udah ini nih. Angkat lempar handuk. Pak Kripto. Ya. Oke, siap. Tadi kan membahas tentang roh kebenaran ya. Anda bisa membedakan nggak? Saya belum paham nih tentang roh kebenaran dengan roh kudus. Ada bedanya nggak kira-kira itu Pak Kripto? Antara roh kudus dengan roh kebenaran, menurut Pak Kripto? Oh, roh kebenaran. Ya, Roh kebenaran antara bukan roh kudus. gitu. Bukan, dia bukan roh kudus. Roh kebenaran adalah yang diutus dari Bapa atas permintaan Yesus. Itu roh kebenaran. Ya, engkau tidak dapat menanggungnya sekarang karena terlalu berat. Maka aku akan meminta kepada Bapa ya untuk mengutus roh kebenaran kepadamu untuk membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mereka dapat baru kebenaran sebagian-sebagian. Jadi ini roh kebenaran untuk membimbing mereka, memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Iya.
Oke. Kalau Roh Kudus Pak Kripto apa tuh Roh Kudus? Roh Kudus itu mengacu kepada kitab Kejadian ya. Pada mulanya ada Tuhan. Nah, baru di frasa kedua dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi yang namanya Tuhan adalah Roh. Hanya menerangkan entitas yang satu itu. Roh Allah. Jadi Roh Allah adalah Roh melayang-layang di atas permukaan air. Bukan dua bagian. Jadi Allah tidak punya roh. Ya. Jadi menurut Pak Kripto, Roh Kudus itu ciptaan apa Allah itu sendiri Pak Kripto? Dia hanya penulis itu menerangkan bahwa Allah itu adalah roh. Ya. Terus yang sebenarnya mana? Sebenarnya mana? Ciptaan Lalu apa memang roh kebenaran itu bukanlah Tuhan. Dia adalah satu entitas yang keluar dari Bapa, diutus oleh Bapa atas permintaan Yesus. Ya, itulah roh kebenaran. Ya, Jadi kalau roh roh kebenaran kebenaran itu, itu aku sudah roh paham kalau kebenaran itu kebenaran. bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Roh kebenaran itu keluar dari Bapa, ada utusan juga. Ya ini kan saya membedakan antara roh kebenaran dengan roh kudus. Ini kan kalau roh kebenaran kan sudah paham itu kalau roh kebenaran sudah dengan penjelasan Pak Kripto. Tapi ini yang roh kudus ini loh maksud saya. Ini roh kudus seperti apa sih roh kudus ini? Ciptaan kah atau memang Allah itu sendiri? Roh Kudus itu sedikit penjelasannya, tapi dianggap sebagai satu kuasa, satu entitas, suatu zat ya yang kudus, yang dari Tuhan datangnya. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut Bang Santos, silakan. Ya. Saya lempar randu sama Pak Kripto ini kesana kemari jawabannya. Karena kalau dilihat daripada roh kebenaran ini, Yesus berkata, aku akan pergi, baru roh itu akan datang. Betul. Dan roh ini bukan berarti roh yang akan datang terus kita melihat roh, karena tidak ada manusia yang bisa melihat roh kan gitu. Ya, Yohanes 14 ayat 17 bahwa penolong itu adalah roh kebenaran, ya. Ya, roh ini yang dimaksud roh kebenaran ada di dalam diri seseorang kan? Nah, roh kebenaran Yesus berkata kepada muridnya, kitab dalam ayat 17, tetapi kamu mengenal dia. Dia yaitu roh kebenaran itu hidup bersama dengan kamu. Dan dia akan ada di dalam kamu. Jadi dia bilang roh kebenaran itu sudah sedang bersama-sama dengan kamu. Yaitu siapa? Yesus sendiri. Oh, Yesus bilang dia akan pergi dulu. Dan dia akan tinggal di dalam kamu. Ya nanti setelah dia bangkit. Dia pergi dulu. Ya sekarang dia sekarang tinggal bersama dengan kamu. Dan dia akan tinggal di dalam kamu. Tadi bahasa Inggrisnya with, satunya he lives with you and he will be in you. Beda kan? Will be itu nanti. Ya, sekarang he lives with you and he will be in you. Itu. Beda. Ya. Ya itu gini. Ya. Yohanes 14 They do not see him, ya. Orang-orang dunia itu tidak melihat dia atau mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ya, dia hidup bersama dengan kamu dan dia akan tinggal di dalam kamu. Iya, itu kan bukan Roh Kudus toh. Roh kebenaran ini roh yang akan datang. Itu adalah penolong atau disebut juga roh penghibur toh. Iya, roh kudus lain lagi. Jadi kalau Tritunggal itu banyak. Dia cuma sampai Roh Kudus. Kenapa nggak sekalian bilang roh kebenaran? Jadi ada 4. Nanti ada lagi penolong Tritunggal. Ngawur itu Tritunggal. Ya. Dan setara lagi. Mana ada setara? Yesus tidak setara dengan Bapa. Mana ada setara? Emang penyesat sudah ada, sudah lama ada.
Ya, Dia bukan tidak setara sekarang. dengan Bapa ya, betul. Terus Setara kenapa Bapak? dengan Bapak, berarti dia nggak esa dong. Bapak itu tidak esa. Nggak Ya. tahu ini dia sadar mana enggak nih Bapak ini. Nah sekarang dia nggak setara dengan Bapak. Nah, sekarang tuannya Pak Kristus siapa? Tuhan apa tuh? Kurios apa Theos? Kalau Theos Bapak. Bapak Yesus bukan Bapak Tuhan cuma kan? sebutan. Apa? Yesus bukan Tuhan itu ya? Yesus itu utusan, nabi, guru, Oh iya betul. anak, Bukan Tuhan ya sudah. bukan Tuhan. 100% bukan Tuhan. Tapi kenapa di Bible Oten-oten yang mengatakan menuhankan lahir dia Tuhan di adalah kota Daud? oten-oten sehat. Tapi di Bible Anda mengatakan Lukas 2 nomor 11 setelah lahir Tuhan di kota Daud. Roma 14 nomor 9 bangkit mati jadi Tuhan. Itu Tuhan itu kurios Tuhan, bangkit dan mati menjadi Tuhan. Jadi bos. Oh jadi bukan Tuhan ya. Berarti Bukan. terjemahan itu salah ya. Salah. Yang baca itu salah. Masuk Tapi orang mesti yang pergi ke meyakini rumah terus sakit dia udah jiwa mati. dulu. Terus orang yang meyakini bahwasannya Yesus itu Tuhan beda dengan Pak Kristus tapi dia udah mati. Gimana dong? Nggak apa-apa. Nanti kan di Neraka sana dia ya. dikasih Karena kan tahu. itu ternyata bukan Nanti Tuhan ya. disekolahin lagi Ternyata di Yesus sana. ya. Hah? Neraka dia ya. Karena dia mentuhankan Yesus sesuai. Berarti penanggung jawab LAI dong. Ya, LAD juga nanti Tapi dipanggil tetap nanti dia kan sekolahin nggak lagi mau di sana pelajari, ada berarti sekolah, dia tetap masuk ada neraka sekolah. ya. Hah, bukan masuk neraka, sekolah. Enggak berarti dia itu yang sudah mati yang mengimani Yesus itu Tuhan masuk neraka ya. Oh tidak masuk neraka. Nanti sekolah Dia lagi di mentuhankan sana. Yesus sesuai yang dia baca ternyata ilahi salah gimana dong? Iya nggak boleh nerakain orang, nggak boleh. Yuk, Kita bukan hakim. Kita ya bukan Yesus hakim, yang tidak ada berkata neraka. engkau pembuat kejahatan, Kripto pembuat tidak kejahatan percaya ini. neraka. Kripto Tunggu. tidak percaya neraka surga. Tunggu, pembuat kejahatan ini masuk di mana ini pembuat kejahatan? Ya nanti di sana dibayar, di sana dibayar. Pakai uang. Bukan, ya dibayar aja, tenang aja. Nanti ditagih di sana. Kalau dia Iya, mati. pakai apa? Bayarnya pakai apa? Oh tanya sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Di neraka itu ada debt collector yang menagih. Nah. Saya belum ke neraka ya, belum. Prof Andi lanjut, Prof Andi. Aduh, saya sakit perut di coba Kristus. Ntar dulu gue selesaiin dulu kerjaan gue dikit lagi. Terusin dulu. Iya. Ini yang saya tanya, Pak Kripto sudah betul mengikuti ajaran Yesus bahwasanya aku bukan Tuhan, tetapi yang sudah mati ini, yang mereka baca ini ternyata terjemahan itu yang salah atau lain itu yang salah ya. Tapi Ya. mereka sudah meyakini, sudah terlanjur meyakini Yesus Tuhan gitu loh. Ya. Masuk neraka enggak? Sementara Yesus berkata, mereka itu pembuat kejahatan yang memanggil aku Tuhan, menyebut namaku, mengusir setan demi namaku Yesus itu katakan Tuhan. Yesus berkata, "Inyalah engkau, kalian pembuat kejahatan." Nah, jadi menurut Yesus yang menjadikan dia itu Tuhan pembuat kejahatan ya. Berarti pembuat kejahatan ini. Enggak lah, salah. Salah Yesus. Yesus salah. Dia baru paham salah, tapi berbuat baik. Dia bisa berbuat baik. Dia kasih kripto duit, ya kasih kripto makan. Nah, Yesus salah situ, Yesus. Salah ya. Hah? Salah Yesus ini. Bukan, Benar, Pak orang-orang Kripto. itu cuman berpaham salah, tapi berbuat baik. Dia jadi dokter, jadi insinyur, dia tidak korupsi. Tapi Buat Yesus apa? Yesus Buat apa ngaku-ngaku Yesus bukan Tuhan tetapi korupsi? iya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Yesus, engkaulah Jadi kurios, balik lagi nih orang yang berbuat baik tapi mentuhankan pohon masuk Nggak neraka nggak apa-apa, dia? nggak apa-apa. Dihukum nggak dia sama Tuhan? Kan saya tanya, dihukum nggak dia sama Tuhan? Dia hanya berbuat baik tapi dia mentuhankan pohon pisang. Nggak Tuhan yang apa-apa, sebenarnya nanti Tuhan, disekolahin. menghukum Itu nggak dia urusan ini? paham. Ya, jadi yang sebenar-benar Tuhan ini pas di akhirat nanti dihukum nggak dia ini? Dia cuma berbuat baik tapi dia mentuhankan pohon pisang. Nggak dihukum, dia disekolahin aja. Dia disekolahin. Nggak dihukum apa-apa. ya? Oh gitu. Dilempengin aja, otaknya dilempengin, nggak dimasukin neraka, dilempengin aja. Gila Pak Kripto ini saya ikut Iya. ikutan gila juga. Pak, sejak kapan sih Bapak jadi begini nih? Hah? Sejak Yang kapan? namanya orang sakit. Aduh. Astagfirullah. Aduh, Pak. Tapi kenapa nggak berobat? Hah? Kenapa nggak berobat? Ya, biarin lah, saya sakit lebih enak, nyaman.
nyaman begini. Berobat jalan dia, berobat jalan. Berobat jalan, masih pengawasan dokter ya Pak ya. Iya. Obat gimana Pak? Dokter. Jangan lupa Pak, jangan lupa obat Pak, jangan diinjak tapi diminum. Iya. Kalian Bapak dikasih obat sama dokter diinjak. Enggak. Kemarin malah dijual. Itu kan obat gratis dari pemerintah Pak, jangan diperjualbelikan. Saya ada dokter. Tapi Pak, kripto udah mulai membaik ya? Baik. Iya, Haji Yesus kenapa tuh kayak berhala itu? Teman saya itu. Oh teman. Yang berdiskusi sama Pak Kripto gue. Males gue, bingung. Ini teman-teman, ini hostnya ini nggak bisa ngomong bukan karena apa, HP-nya ngeheng, ini nggak bisa ngapa-ngapain dia. Oh gitu. Iya, makanya aku bilang suruh taruh di depan kipas. Oh, Taruh depan gitu. kipas Bang Palopo biar dingin. Itu kepanasan HP-nya biasanya. Lanjut. Ya lanjut. Jadi begini Pak Kripto. Jadi begitu aja deh. Apa begini apa begitu Pak Kripto? Ya Mandi. begini dan begitu. Ya mana oten-oten yang koplak suruh naik ke atas. Koplak. Gimana ada yang koplak Pak? Ini Banyak dia yang Bang goblok. Andi. Ya lucunya gini dia ini sebenarnya udah tahu ajaran Islam, dia bener, dia udah tahu. Cuman dia takut nggak dapat warisan Bang Andi. Gitu Bang Andi, dia takut nggak dapat warisan dia. Tapi kan dia dapat Pak Kripto dapat warisan dosa. Iya, nggak ada dosa. Aku Takut bersih. didamprat sama bininya kali. Tapi kalau bisa Pak Kripto kita baik-baik, bahwa hidup ini cuma sekali loh Pak. Iya. Kita itu diberi akal agar dipergunakan untuk berpikir, Iya. untuk dipergunakan dalam aktivitas termasuk. Hidup ini bukan sekali, beberapa kali, banyak kali. Oh udah Anda pernah mati hidup lagi? Iya, hidup kekal, hidup kekal. Waktu Teman oh iya kekal. gue paham. Dulu Hidup waktu kekal. dia umur 12 tahun keinjek gajah lehernya mati, hidup lagi waktu umur 13 tahun. Hidup kekal itu apa? Mengenal bahwa Tuhan Terus yang ke adalah satu-satunya. umur 15 tahun keserimpet badan pesawat, saya pesawat. Iya. Terakhir Tiga, koplak. terakhir ngisep balon gas, apa sih namanya? LPG gitu loh. Iya. Minum Iya, minyak iya. tanah, sakti kan? Ya, ya. Iya. Terus gimana ya? Kabarnya Pak RT sehat? Sehat. Tetangga? Aku mau. Ya udah, aku sekarang turun dulu ya. Oten-oten yang koplak-koplak suruh naikin dah. Ya. Terima kasih ya semuanya, Santo, Andi, Sadar ya. Andi, April, oke. Ya udah tinggal nungguin sadat doang Bang Andi dia. Ya, tapi jangan lupa Pak, jangan lupa obat jangan dijual Pak, dipergunakan lah. Yang kemarin dikasih obat gratis, dia jual balik. Gimana sih Bapak ini ya kayak sembuh lah. Tapi Prof, kok aneh-aneh ya teman-teman kita Kristen ini? Aneh-aneh. Jawabannya ke sana kemari pula, aduh. Ya mau diapa lagi? Ini kita mau naikin, kita nggak dikasih host nih sama ini, nggak dikasih moderator, nggak ngerti di bawah ada warna apa enggak. HP-nya nggak hang Bang Andi. Waduh, mana dong naikin orang? Nggak ada. Ada Di bawah nggak ada OTN. Ada aku Bang Andi. Bang Haji itu moderator, Bang Haji juga moderator, aku moderator, tapi nggak ada OTN. Coba aja naikin satu-satu Bang Haji. Makanya aku tadi nge-share tadi temen Oten. Ya buat teman-teman Kristen yang lagi bingung cari Tuhan apa lagi pura-pura bingung, silakan yang mau diskusi naik bawa data ya. Gimana mau diskusi sama Gurunda kalau kayak Pak Kripto tadi? Naik darah malah Gurunda. Ya benar juga sih ya. Sebelum diskusi sama Bang Jema kita seleksi dulu.
Iya. Justru itu harusnya begitu Bang Andi. Gitu. Malah kita harus lindungi Bang Juma karena kan Bang Juma ini kan boleh dikatakan aset gitu loh. Aset orang muslim. Cuman Makanya ngetes, kalau cara ngetesnya mudah kok tadi. Tuhanmu berapa, namanya siapa. Iya. Ada juga itu, aku dan Bapak adalah satu. Terus saya kasih data, dia bilang ibarat batu, kok batu yang dijelasin gitu loh. Ya Bang Oten begitu. Gak ada yang nyambung benar-benar. Aduh. Maksud saya itu kalau misalnya aku dan Bapak adalah satu, ya dipegang kemana-mana pun Yesus pergi, ya menyatu dengan Bapak. Jangan pas dia lagi lemah nggak menyatu, giliran bermukjizat menyatu. Emang lu pikir bisa keluar masuk on off gitu? Inilah yang membuat mereka ini sebenarnya akalnya dimatikan. Siapa sebenarnya mematikan akalnya mereka ini? Pengajaran-pengajaran doktrin itulah, tulisan-tulisan yang dibuat setelah Yesus nggak ada. Karena rata-rata penulis itu Yesus nggak kenal sama mereka. Mereka aja menulis menjual nama Yesus, dibolak-balikan fakta untuk merusak akal sehat. Gitu. Inilah pengajaran-pengajaran pagan ini. Banyak sekali korbannya. Tapi alhamdulillah di dunia barat sudah banyak orang keluar dari itu. Yang pesona seiring perkembangan iptek, ya lihat aja anak-anak muda di luar sana. Weekend ngapain ke gereja? Mending ke pantai kan? Atau party gitu. Ya udah paham mereka buat apa. Ya kita sapa dulu nih. Izin Bang Andi. Silakan. Oke, selamat siang Bang Irwana. Ya, selamat bergabung Bang Irwana. Dari Islam apa Kristen Bang Irwana? Silakan dibuka mute-nya, silakan. Bang Irwan, selamat siang Bang Irwan. Waduh, nggak ada pergerakan. Udah, turunin aja Bang Haji. Ya lanjut Bang Andi. Aduh. Terputus tadi ngomong apa? Ya masalah itu berarti aku dan Bapak adalah satu itu salah Ya, satu kresek itu tadi satu kresek. Kalau ya aku dan Bapak adalah satu, itu bukan berarti Bapak masuk ke dalam diri Yesus, Bapak di dalam aku di dalam Bapak, bukan makna yang sebenarnya. Artinya apa? Semua ilmu, semua yang aku sampaikan itu bersumber dari Bapak yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapak yang mengutus aku. Memang semua para nabi rasul begitu. Dia tidak mungkin membuat aturan sendiri tanpa perintah dari yang mengutus dia. Tujuannya apa? Supaya apa yang dia lakukan itu tidak ada salahnya, tidak ada kekeliruannya, karena bersumber dari yang Maha Tahu. Kalau Sang Pencipta itu Maha Tahu, oh ini loh yang dibutuhkan ciptaannya waktu itu di zaman itu, maka diutuslah Nabi itu. Diberikanlah wahyu firman kepada Nabi itu disesuaikan dengan kondisi kemampuan kaumnya waktu itu. Cuman kaumnya aja yang besar kepala, tegar tengkuk, nggak mengakui apa yang disampaikan oleh utusan Tuhan itu. Sampai sekarang ini juga begitu. Jadi semua yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada salah. Kenapa nggak ada salah? Karena Allah Maha Tahu, Maha mengetahui ciptaannya. Ini loh Nabi, sampaikan kepada umatmu, kagak ada yang salah. Buktinya sampai detik ini semua orang kita bangun tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, semua terkonek dengan ajaran Islam. Itulah indahnya Islam itu. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihissalam, kaumnya kepada Bani Israel. Nabi Musa juga, Nabi Daud juga. Jadi setiap kaum itu berbeda-beda kebutuhannya, makanya juga nabinya berbeda-beda karakternya. Apa itu? Yang mukjizatnya berbeda-beda. Karena kaum yang dihadapi karakternya berubah. Kira-kira begitu. Di zaman modern ini, ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah ditelan oleh zaman. Karena Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah mengetahui isinya. Diberitahulah kepada Nabi, ini loh di dalam laut itu ada gunung api,
Dari mana Nabi tahu? Ya karena yang menciptakan memberitahu. Gitu loh, dan seterusnya gitu loh. Jadi hanya orang yang tidak berakal, sombong, angkuh, tidak percaya kepada ajaran para nabi. Ada agama satu, nabinya jelas, utusannya jelas. Bukan untuk dia, diakui malah dibolak-balik. Yesus Masya untuk Bani Israel. Malah dibuatkan surat berbahasa Yunani, dijadiin Tuhan pula lagi. Ini sudah bertentangan sekali dengan akal sehat. Siapa tokohnya? Inilah yang disebut Lucifer. Ajaran Lucifer itu memang untuk membolak-balik hati manusia. Supaya apa? Mengingkari ajaran Tuhan. Nah inilah yang kita edukasi tiap hari. Jangan bosan-bosan teman-teman. Ini memang ibadah, ini tugas kita semua. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau disampaikan nggak menerima ya monggo. Kalau disampaikan ada yang baik, ada yang lembut, ada yang apa brutal ya. Yang brutal di SP1, SP2 nggak mau ya di kick aja. Kan gitu. Kira-kira begitu penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Udah benar sekali bahwa Silakan izin bentar. Bang. ya silakan mau disapa Bang, ada tamu nih. Silakan Bang. Bang Palopo, itu HP-nya ditaruh di kulkas saja bentar, 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu. Kalau enggak dingin-dingin. Aku pernah gitu kok. HP ku panas, ngeheng, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku taruh dalam kulkas, bisa lagi dingin lagi. Lanjut, disapa itu Bang Haji. Ya, selamat siang Bang Simamura, selamat bergabung dari Islam apa Kristen Bang Simamura. Yuk, selamat bergabung Bang. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Nggak ada Bang, ini aja dah di bawah aja. Oke, baik, terima kasih. Duh, kami saya tadi. Tumben ada si Mamora Muslim itu ya. Makanya aku heran. Justru itu. Makanya aku jambak tadi. Rata-rata kan kalau si Mamor itu kan banyak Kristen Bang Haji. Orang Batak kan pakai nama si Mamora kan pada umumnya itu kan Kristen biasanya sih, begitu. Iya. Jadi kita himbau saja tuh teman-teman ya, pakailah akal. Jangan kelewat doktrin. Ada memang tidak bisa dijangkau akal, kita diberi pengetahuannya sedikit apa itu tentang hal yang gaib. Itu sudah diberi label. Jadi tentang hal yang gaib itu kita hanya diberi pengetahuan sedikit saja mengenai yang gaib. Jadi makanya kalau ada manusia sok tahu tentang yang gaib, ya memang mungkin keilmuannya di sana. Tapi itu bukan diajarkan di area publik. Itu untuk ilmu tersendiri gitu loh. Tentang yang gaib. Tapi yang nyata, yang ada di dalam kitab suci, ya buat apa dipelintir-pelintir lagi gitu kira-kira ya. Ada lagi yang baru naik nih, siapa nih? Ya silakan Abang Ece, siapa nih? Ece. Ya selamat siang, selamat bergabung dari Islam apa Kristen? Ece. Halo. Jangan gua di situ lagi di. Halo Ece. Ece. Selamat sore, selamat siang, selamat bergabung. Dia lagi di pasar itu kalau nggak salah, dia lagi dagang ditarik naik. Pasar ini Bang Haji. Dia minta naik. Dia minta naik Bang Andi. Oh minta naik. Minta naik dia. Halo Ya Bang Ece, selamat siang. Kasih tahu aja mau pasarin apa, mau dagang apa, siapa tahu kita bantu gitu ya. Iya. Ece silakan. Selamat siang, selamat bergabung Cek. Ada lagi nih. Turunin aja deh. Turunin Bang Haji ah. Udah ada yang tahu kenapa kayu? Kau juga itu kayak anu sekali kau. Tadi aku bilang belum ada Dia lagi ngobrol sama tetangganya itu. Masalah katanya ada di kolektor yang datang. Belum ada persiapan cicilan motor. Gimana itu? Waduh. Ya makanya kalau lagi kredit motor jangan lupa lah, jangan telat bayarnya. Nah kesini ngobrol masalah cicilan motor.
Tadi ngomongin cicilan motor apa gimana sih? Enggak ya? Bang, tadi Bang Andi telat datangnya. Tadi pagi ada Kristen yang jujur menjawab bahwa iya Tuhan saya ada 3. Yang disembah yang mana? 3-tiganya kami sembah katanya. Itu mah udah Ada biasa tadi kali. Udah biasa aku yang dengar ngomong kayak gitu. gitu. Memang menjelaskan Tritunggal itu memang harus jujur kayak gitu. Yang nggak jujur itu pendeta, Bang. Kenapa? Udah jelas 3 dibilang 1. Ah, ini yang nggak jujur. Saya lebih apresiasi orang kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu jangan diketawain karena itu iman mereka. Tapi jujur menyampaikannya daripada pendeta sekolah tinggi-tinggi jelas 3 dia bilang 1. Saya lebih apresiasi orang yang jujur kayak gitu, Bang. Kok menurut saya ya. Iya. Paling lama durasinya cuma 10 menit kelar sudah clear. Apanya yang mau ditanya lagi lah wong dia ngakui kok. Ya. Iya Tuhan saya memang 3. Saya berdoa kepada 3-tiganya. Saya menyembah 3-tiganya. Terus yang mengabulkan doa itu 3-tiganya katanya tadi. Apanya yang mau ditanya lagi kan clear kan? Nah, kalau udah begitu ya imanmu silahkan saja, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Terima kasih atas kejujuran Anda. Selesai toh? Kita apresiasi gitu loh. Daripada yang lain coba. Waduh, macam-macam menjelaskan Tritunggal. Ada yang kemarin terus terang, Tritunggal itu sulit untuk dipahami, tapi berusaha untuk memahami. Gimana coba? Jadi akalnya jalan terus 1 kali 24 jam. Mau makan, mikirin Tritunggal. Mau sama istri di kamar, mikirin Tritunggal. Kenapa? Tidak bisa dipahami, memaksa untuk memahami, akhirnya jadi trauma seumur hidup. Nah coba kalau langsung dipahami kayak tadi, ya 3 Bang, selesai kan? Aman, monggo. Kalau udah mengaku 3 kita nggak boleh kita mengolok-olok sembahan mereka. Nanti dia kembali mengolok-olok sembahan kita gitu loh. Kita harus apresiasi. Nah, tinggal kita edukasi kalau dia mau diskusi. Nah itu barulah masuk dakwah Islam di sana. Jadi dibikin jujur dulu. Kalau udah jujur, mudah untuk menerima dengan bahasa Indonesia, baru kita interaksi sedikit demi sedikit. Disinilah teknik dakwah. Alhamdulillah selama ini dipakai Bang Juma, ustadz-ustadz lain kan, mereka pada endingnya adalah ya kembali ke Islam. Karena hanya agama Islam agama yang benar. Bukan paling benar ya. Jangan bilang lagi teman-teman, agama Islam paling benar. Berarti di luar agama Islam ada yang benar. Ya. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali teman kalau diskusi di FB saya banyak baca agama Islam yang paling benar. Ah, berarti ada dong agama yang benar di luar Islam. Hati-hati juga berbicara. Ada juga yang pernah saya dengar kayak gitu. Udah berkopiah juga ngomong sombong di media sosial. Apain sih kalian diskusi-diskusi lintas agama? Ini seorang ustadz loh itu. Ini saya kritik juga dia ini. Siapapun di luar sana ya. Berarti Anda ini kurang terbang. Anda juga salah. Mestinya Anda ceramah di masjid. Jangan di media sosial diupload. Berarti Anda juga kurang membaca. Fenomena yang berkembang di masyarakat. Bagaimana mereka melalui media sosial memprovokasi saudara-saudara kita untuk murtad. Provokasi. Terus misionaris dan seterusnya. Nah, kalau ada ustadz kayak gitu, ya mohonlah di internet saja di musola dia, bukan di media sosial. Anda nggak bisa kali ya, nggak pernah membaca Bible mereka. Mereka itu memakai sembahan kita loh. Allah Subhanahu Wa Taala dipakai, bukan pada tempatnya loh. Apa Anda nggak gemeter itu membaca? Kalau di Bible mereka itu ada salah terjemah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sudah Allah dibilangin roh, dibikin melayang-layang pula lagi. Nah, ustadz yang ngomong nggak usah diskusi kayak mereka apa, nah tuh ditanyain kamu nanti. Gitu loh. Terus kemudian Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Makanya mereka si rantai perak itu cenderung menista gitu loh. Allah anak Allah. Nah, udah jelas Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah kalau nggak dilurusin gimana gitu loh. Saudara-saudara kami yang awam, gimana nasibnya coba? Mudah untuk diprovokasi gitu loh. Ini saya kemarin monitor loh itu Bang. Alangkah sombongnya menyebut nama-nama kita loh.
Ustaz Kainama disebut, ya banyaklah yang disebut. Kalian kalau udah mualaf, ya nggak usah lah bahas agama orang lain. Ya siapa lu gitu loh. Ini bukan membahas, ini diskusi lintas agama, meluruskan. Nah sebaliknya memang ini juga kritik untuk para mualaf. Jangan terlalu banyak monolog lah membahas Bible orang. Carilah lawan bicara, diskusi. Nah, memancing juga sih gitu loh. Jadi seperti kita lah tampilannya ini. Kalau nggak ada oten ya kita jangan sampai monolog gitu. Jangan membahas kita sama orang, kalau dia naik dia bertanya kita jawab, insya Allah bisa gitu dan seterusnya. Ya jadi ada keseimbangan lah. Apalagi media sosial itu area publik loh, siapa aja boleh denger. Jangan lu pikir cuman sebelah yang denger, enggak, semua orang mendengarkan, semua orang konsumsi. Jadi makanya kalau berbicara di media sosial itu harus flat, mudah dicerna, jangan menyindir. Itu ya, ya ada ya, ya jadi bawa udah membaca ada itu. Coba ada ustadz kayak begitu, coba kasih terjemahan LAI dia baca. Gimana kira-kira, bergetar nggak? Semangat nggak dia ingin meluruskan? Kalau ada umat Islam membaca terjemahan LAI, tidak ada rasa ingin meluruskan. Waduh, saya pertanyakan keislamannya. Setuju nggak teman-teman? Setuju lah. Setuju lah, Bante, setuju. Setuju banget. Kalau dia bilang biarin aja sih, nah kalau biarin aja sih kamu bukan gimana itu loh. Di mana di dalam Al-Quran perintahnya ada. Perintahnya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perintahnya itu. Harus ditegur kalau yang salah, tapi tentu dengan cara udah ila sabili rabbika bil hikmah, harus secara baik-baik. Harus disampaikan. Itu wajib hukumnya bagi seorang muslim yang mempunyai ilmu. Karena ada 3 cara. Dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, atau dengan hatimu. Nah, kalau menjadi seorang pemimpin, dia harus membuat diskresi atau keputusan-keputusan ya minimal perda-perda yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu wajib loh itu. Bupati, wali kota, gubernur. Kalau Anda seorang muslim, Anda mengeluarkan perda yang bertentangan dengan Islam, Anda pertama kali nanti ditanya, ngapain loh? Makanya jadi pemimpin itu berat coy. Jangan hanya mementingkan golongan dan keluarga dan hawa nafsu, jangan. Makanya kenapa saya kemarin saya sebenarnya mau ditunjuk menjadi presiden Burundi. Saya nggak mau, pertanggungjawabannya berat. Kenapa? Di sana saya mau ngapain coba? Gaji presiden cuma 5 juta per bulan, kan gitu. Nah untuk itu para pemimpinku ini nanti calon-calon nih semua nih, pilkada serentak nih, apabila kalian terpilih, buatlah perda-perda itu yang sesuai dengan ajaran Islam. Berantas semua itu loh yang merusak akidah Islam. Bagaimana cara memberantasnya? Pertama ya buat aturan dulu. Terus kemudian bagaimana cara sosialisasinya. Bukan negara bapak kau ini selebe soe cungkring. Soe cungkring aja bang. Soe cungkring. Adalah ini nggak usah di orang kayak gitu, orang diusir oleh mertuanya loh karena nganggur. Ini anak hidup di jalan, keluarganya sudah nggak mengakui dia. Ngapain kita akui dia gitu loh. Iklan Bang Andi, iklan. Oh iklan. Jadi saya himbau aja sih sebagai warga negara yang baik, siapapun itu menjadi nanti pemimpin kabupaten kota, gubernur, kita doakan mereka semoga amanah, menerima, menjalankan amanah rakyat. Itu aja sih. Contoh alhamdulillah di Aceh, perda-perdanya itu alhamdulillah semua bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya saya ingin tuh Indonesia perda-perdanya seperti itu. Apalagi sekarang ini insya Allah Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa bagaimana judil itu. Judil ngerti nggak maksudnya?
judi online itu ya, itu mudah-mudahan secepatnya dikeluarkan fatwa itu, karena ini sudah merasuki sendi-sendi loh masyarakat, baik anak-anak yang masih belum akil balik, SMP, SMA, sampai anggota DPR, bahkan merasuki sendi-sendi gitu. Ini sudah bahaya nasional ini. Nah, untuk itu hentikan sekarang juga sebelum semua terlambat. Ini sudah menjadi viral loh bang ini. Nah, untuk itu ya nanti pejabat-pejabat setempat dia keluarkan perda lah. Jangan tanggung-tanggung bang. Hidup ini cuma sekali loh. Lo pikir menjadi pejabat itu gampang? Semakin